Ya, selamat malam teman-teman PAS. Malam hari ini kita ada eh, webinar ya Zoom mengenai membaca hasil lab. Ini adalah yang kedua ya. Jadi ini yang kedua eh, kita Zoom seperti ini ya atau tema membaca hasil lab. Oke, sebentar saya akan langsung share screen materinya ya. Oke. Membaca hasil lab dari rumah sakit atau lab seperti Prodia dan yang lain-lain ya. Supaya kalau teman-teman misalnya uh, tes ya konsultasi dokter kan ya lumayan ya cukup mahal ya, tergantung di kota yang mana ada yang 500.000 ada yang 1 juta. Nah maka kita belajar membaca hasil lab. Yang pasti kemarin kita sudah ada satu sesi ya yaitu membahas mengenai hasil lab mengenai darah merah dan darah putih ya. Di mana kita bahas mengenai eritrosit, leukosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, HCMC, basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit itu adalah yang sudah dibahas di sesi satu ya. Kalau ini yang pertama kali Bapak Ibu Zoom maka uh, ada nanti pas ngepost hasil rekaman yang sesi 2 ini, link sesi satu saya sertakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, kita akan membahas hasil lab sesi 2. Nanti kita akan ada 4 sesi. Nah, yang sesi 2 ini kita bahas apa saja? Kita akan bahas mengenai liver, pankreas, kolesterol, dan ginjal ya. Nah, paling tidak kita akan bahas liver, uh, pankreas ya. Oke. Maaf, ginjal dan pankreas ya, sorry, tukar-tukar. Ginjal dan liver ya. Nanti berikutnya lemak dan diabetes ya. Besok malam, jadi kita maraton ya. Malam ini ginjal dan hati atau liver. Bicara ginjal ya kreatinin, orium, asam urat. Bicara liver, SGPT, SGOT ya, aspek itu. Nah, kita mulai sekarang dengan ginjal dulu ya. Dan saya selalu uh, berbagi hasil tes untuk diri saya juga gitu ya. Untuk ginjal saya kreatinin, urium, asam urat semuanya dalam skala rentang normal. Bahkan normalnya itu kalau ini skala yang di kanan ini kan yang rentangnya, lalu yang ini kan hasilnya ya kayak pas di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi ya normal banget. Oke. Maka kita mulai dengan hasil tes lab. Yang pertama adalah kreatinin. Kreatinin itu adalah mengukur kadar zat limbah ya di dalam urin. Kreatinin adalah produk limbah hasil oleh otot dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Maka pemeriksaan kreatinin ya itu membantu untuk kita ngecek kondisi ginjal ya. Maka yang ini adalah mewakili ginjal untuk kreatinin. Nah, apa artinya kalau kreatinin itu tinggi? Ya, maka kondisi ginjal tidak berfungsi dengan baik menyaring dan mengeluarkannya. Ya, jadi harusnya nggak boleh terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi, ya maka gejalanya apa? Ya, malah jadi jarang kencing. Lalu urinnya berwarna tua, berbusa lagi. Kalau dalam secara fisik, ini juga bisa sering kesemutan, kram otot. Jadi kesemutan itu bisa juga karena kurang B3 ya kalau hasil tes vitamin di QRMA ya kalau di lab nggak dapat hasil vitamin. Ya, kurang B3. Nah, itu banyak banget orang kesemutan. Tapi juga itu bisa disebabkan misalnya aspek dari ginjal ya. Nah, kram juga bisa akibat dari misalnya kurangnya magnesium, kelebihan kalium, atau bahkan juga sebenarnya kekurangan kalium pun, karena kalium itu untuk kontraksi, magnesium relaksasi, sehingga kekurangan salah satunya, maka kontraksi bermasalah bisa kram juga. Nah itu uh, bisa, tapi bisa juga dari ada masalah ginjal, ya kesemutan, kram, kelelahan, mual, nafas sesak, bingung, sulit, kulitnya kering, gatal-gatal, nyeri pinggang bagian bawah. Nah, jadi nyeri pinggang bagian bawah itu bisa karena ada radang panggul. Kalau dites pakai QRMA, terutama ibu-ibu ketahuan ya, radang panggul. Ah, udah dikira saraf kejepit, taunya bukan. Dikiranya saraf kejepit, taunya radang radang panggul. Radang panggulnya bagus. Nah, kok masih suka pinggang bagian bawahnya sakit? Ah, bisa-bisa ada masalah ginjal ya. Hingga kaki bengkak itu adalah gejala-gejala sakit ginjal yang bisa terdeteksi jika kreatinin tinggi.
Ya tentu begitu kreatinin tinggi, ya ada baiknya ke dokter ya, tentu juga lebih bagus ya. Tapi kalau dengan kesembuhan holistik, pengobatan lewat nutrisi, karena sekarang ada era baru, sehat bukan dengan obat, tapi dengan nutrisi ya. Itu kalau ada masalah ginjal ya mestinya itu ada radang di ginjal, maka diberikan antioksidan. Sebaliknya kalau kreatininnya rendah ya, meskipun tidak umum, jarang gitu ya. Tapi bisa disebabkan karena massa otot yang rendah, kurang gizi, kondisi kesehatan tertentu seperti ada masalah di liver atau di hati ya. Bisa juga karena akibat penurunan fungsi ginjal atau masalah aliran darah ke ginjal. Ya. Oke, itu kreatinin. Nah, sekarang apakah pertanyaannya, apakah kreatinin itu bisa normal kembali? Ya, tentu sebenarnya semuanya pasti bisa ya. Tidak ada di dunia yang tidak bisa kalau kita menganut kesemuan holistik. Di mana ada yang namanya regenerasi sel, ada yang namanya self healing. Ketika sel diperbaharui, pastikan aja nutrisinya nutrisi yang bagus sehingga sel-sel yang baru terbentuk juga berkualitas bagus. Tapi saya baca dulu ya. Apa bisa normal kembali? Ya, bisa normal kembali, tergantung pada penyebab kadar kreatin yang tinggi. Jika peningkatan kreatin disebabkan faktor sementara, ya kayak kurang minum atau konsumsi protein yang berlebihan. Apalagi protein berlebihan itu yang dimakan namanya kalau menurut dokter Genti, dokter Elizabeth Subrata, ya itu istilahnya diberikan istilah itu dead food gitu ya, makanan mati, makanan bangkai gitu. Apa itu protein yang sudah rusak? Ya protein yang sudah dipanasi berulang-ulang. Misalnya sosis, bakso, nugget. Daripada makan otak-otak ikan, ya makan ikan aja itu namanya namanya real food gitu ya atau live food. Ya ada fresh food itu misalnya ya salad gitu ya itu masih betul-betul fresh dan raw mentah gitu ya. Kalau ikan selama masih ada ekornya, ada kepalanya gitu ya. Kalau ayam ya daripada bakso ayamnya loh ayam paha ayam sih bentuk ada bentuk pahanya, ada bentuk sayapnya ini itu namanya masih real food. Tapi kalau sudah menjadi sosis, nugget, rendang, nah itu sudah dipanasi long process food, ikannya ditepungkan, ya itu dipanasi, ditepungkan, baru jadi bikin bakso ikan, otak-otak ikan, pempek ikan. Nah itu semuanya sudah dicampur tepung lagi dan proses. Itu membuat eh, protein di dalam ginjal gitu ya itu tinggi ya termasuk nanti adalah kreatinin. Nah maka tentu bisa normal lagi kalau itu disebabkan oleh konsumsi protein yang berlebihan. Ya. Namun jika punya penyakit ginjal, ginjalnya radang, ya tentu ditambah antioksidan. Ya, macam-macam. Kalau saya pernah ajarkan mengenai mengatasi radang, nah itu dibahas berbagai macam antioksidan. Nanti kita tanya jawab kita per detail ya. Kalau mau praktisnya antioksidan itu apa gitu ya, baik dalam bentuk makanan, bumbu dapur ataupun suplemen. Ya. Oke, apa pantangannya? Ya pasti kalau ada orang masalah ginjal itu pantangannya adalah kalau saya menyebutnya itu tadi dead food atau protein rusak ya. Pola hidupnya tentu kalau masalah dengan ginjal itu adalah uh, tidur lebih awal, minum lebih banyak, olah nafas. Nah, sering banyak orang yang nanya olah nafas. Ya, sebenarnya olah nafas itu satu kesatuan. Maka kombinasi nafas cepat, nafas lambat. Oke, itu kreatinin. Nah, sekarang kita masuk di urea ya. Urium di dalam darah ataupun di dalam urin ya, di dalam urin itu menunjukkan apa ya? Urium berarti pengukuran kadar urea atau urium di dalam urin. Urium adalah bentuk limbah dari pemecahan protein oleh liver. Disaring lalu dikeluarkannya lewat urin. Maka kalau urinnya ada urium gitu ya. Sekali lagi di sini saya juga hasilnya normal, rentangnya 17 sampai 49, saya di 38 di tengah-tengah juga ya. Tengah-tengah agak kanan dikit gitu ya. Oke. Urium yang tinggi atau lebih tepatnya kadar urium dalam darah, lalu dari darah itu dikeluarkan lewat urin, jadi mau urin ataupun darah sama-sama tinggi uriumnya, mengindikasi ada masalah fungsi ginjal. Jadi memang ini ya aspek ginjal ya, baik itu ya mau dari tadi yang kreatinin, yang urium ya memang adalah masalah ginjal ya.
tidak berfungsi dengan baik dalam menyaring dan membuang urium dari darah melalui urin sehingga zat sisa ini menumpuk di dalam darah meningkat. Ya, jadi kalau di dalam darahnya terutama ya naik berarti nggak bisa kebuang. Oke. Kadar urin yang rendah sebaliknya ya jarang, tapi kalau misalnya rendah menandakan adanya gangguan fungsi hati. Ya, ini perlu diperiksa khusus lanjutan ya. Kalau sampai terlalu rendah. Jadi semuanya itu ada rentangnya. Misalnya rendah itu dia berapa? Ya di bawah 16 itu udah berarti rendah ya. Jangan-jangan kurang gizi atau malnutrisi. Diet terlalu ekstrim, nggak makan sama sekali protein, ya saking takutnya protein, ada juga loh yang makanya terus benar-benar sayuran buah terus gitu ya. Ya memang dalam sayur pun ada protein tapi terlalu sedikit ya. Akhirnya eh, menjadi terlalu rendah atau yang namanya overhidrasi. Apa itu overhidrasi? Minum terlalu banyak. Jadi minum itu pun nggak boleh kebanyakan ya. Jadi overhidrasi. Oke. Terakhir dari bagian ginjal adalah asam urat. Ya, terjadi ketika kristal asam urat menumpuk di sendi, menyebabkan peradangan sendi. Nah, kalau radang ya nanti sekali lagi mengatasinya dengan antioksidan, karena radang itu akibat radikal bebas. Radikal bebas, radang dipicu adanya luka, luka akibat adanya kristal menumpuk, melukai, menjadi radang. Ya, kenapa asam uratnya bisa tinggi? Kalau saya di sini juga dari 3,6 sampai 7,0, 6,3, berarti normal cenderung agak tinggi gitu ya. Ini kalau 7 udah tinggi, ya, 6,3 masih kelompok normal. Ya, emang saya pemakan kacang ya. Karena nggak makan nasi, bakmi, roti, temu-tepungan. Tiap hari saya makan kacang, pagi, siang, malam, makan malam, makan makan pagi, siang, malam itu pasti ya antara dua genggam, dua genggam, dua genggam gitu ya. Tapi mix bin ditambah sedikit nut. Nah, asam uratnya tinggi tapi masih dalam rentang 3,4 sampai 7 untuk saya ya. Oke. Kenapa asam uratnya tinggi? Beberapa faktor yang menyebabkan asam urat tinggi adalah misalnya tinggi purin. Ya, jadi tidak selalu kacang ya. Purin itu apa sih? Purin itu yang ada dalam jeroan-jeroan ya. Dalam jeroan, dalam seafood kayak udang, cumi, kepiting ya. Cumi terutama itu purinnya tinggi, jeruan purinnya tinggi, daging merah purinnya tinggi. Nah, kalau kacang maka sebenarnya yang dipantang itu mete dan emping terutama loh ya. Ya, kacang tanah dikit-dikit masih oke. Lalu yang kacang merah, kacang hijau, kacang hitam itu sebenarnya bukan kacang ya, itu polong-polongan. Bean kalau bahasa Inggris, nut kurangin, bean oke ya. Bean yang red bean, soybean, green bean ya, soybean, edamame itu oke ya untuk asam urat ya. Beberapa minuman dapat membantu menurunkan asam urat ya pasti banyak minum. Tapi kalau kelebihan tadi malah namanya overhidrasi ya, bukan dehidrasi tapi overhidrasi. Tapi banyak minum kalau bagi yang ketinggian ya, jus buah, jus cherry, jus lemon, jus apokat, jus ledri, teh herbal itu maksudnya teh hijau ya. Nah, itu bisa membantu karena teh hijau itu antioksidan ya. Kalau kita ada juga suplemen antioksidan, tapi teh hijau itu juga berfungsi sebagai antioksidan ya. Pantangannya tadi sudah saya sebutkan ya waktu menyebutkan kenapa menyebab tinggi ya. Oke. Nah, saya mau bandingkan teman-teman ya antara hasil lab ya dengan hasil tes QRMA ya. Ini saya taruh di sini hasil labnya. Untuk asam urat dengan hasil tes QRMA ini di tanggal yang hampir serupa gitu ya saya. Kalau di lab 6,3 maka di tes QRMA itu 2,5 karena memang skalanya beda. Jadi skala fisika. Kalau lab kan kimia. Nah, ini dengan gelombang gelombang kuantum, maka rentang normalnya 1,4 sampai 1,9, saya 2,5. Nah, kalau di PRMA itu sudah biru tapi tidak kuning ya. Karena kalau bermasalah itu kuning dan merah. Kalau di lab 6,3 masih normal, maka kalau di QRMA itu hijau dan biru itu masih normal. Makanya kalau tes QRMA saya sering hanya melihat yang kuning-kuning aja, yang biru-biru lewatin gitu ya. Nah, ini asam urat. Lalu yang di tes lab tadi ureum, kalau di tes QRMA itu namanya indeks urea dalam darah. Ya, urea, ureum dalam darah ya. Saya dites di hasil eh bentar ya. Hasil tes lab tadi rentangnya kalau hasil secara kimia skalanya 17 sampai 48, saya 39 ya.
Nah, kalau di QRMA beda skala ya kayak senti dan cm gitu ya. Sentimeter dan inci misalnya gitu ya. Kalau dibilang 180 senti itu tinggi banget gitu ya atau 200 meter 200 senti itu tinggi ya sama kalau pakai inci ya beda angka tapi kalau dibilang pakai senti tinggi, pakai inci ya tinggi. Sama juga hasil lab eh, normal, maka di sini juga normal. Rentangnya 47 sampai 8,6, saya 6,7. Jadi sebenarnya hasil tes lab sama QRMA itu sama. Ya, nah terus kalau di hasil lab itu pakai nama kreatinin, ya di mana di sana di sini saya juga tengah-tengah gitu ya, maka di QRMA namanya apa? Namanya proteinuria. Nah, ini sama juga di tengah-tengah. Itu kalau di lab kreatinin, kalau tes QRMA namanya proteinuria. Nah, ada satu yang tidak ada di lab malah ya, yaitu urobilinogen ya. Tergantung si hasil apa paket labnya yang mana ya. Tapi saya ngambil yang kalau nggak salah 1 jutaan atau 1,3 lupa saya ya. Itu yang urobilinogen ini nggak ada ya. Nah, kalau penjelasannya urobilinogen itu apa sih? Urobilinogen itu produk degradasi bilirubin di usus halus. Sejumlah besar urobilinogen berkurang di feses, sejumlah besar kembali ke hati melalui aliran darah. Urobilinogen ini diproses ulang menjadi empedu, ya, cairan empedu maksudnya ya, kira-kira sejumlah 1% disekresikan oleh ginjal ke dalam urin. Maka kalau urobilinogen ini tinggi, ya, itu berarti ada perusahaan hemoglobin berlebihan. Jadi eh, hemoglobinnya cepat rusak, ya. Kerusakan juga bisa dari hepatitis atau namanya infeksi di liver atau hati, ya, hepatitis infeksi, infeksiosa atau sirosis hepar. Penyakit jantung dengan bendungan kronik, kerusakan usus, anemia, sel sabit, ya. Hasil positif juga dapat diperoleh dari kalau habis olahraga atau kebanyakan olahraga sampai kecapean, maka urobilinogen bisa meninggi. Bagaimana kalau urobilinogen ini menurun, ya rendah, ya itu menunjukkan ada masalah di sel-sel ginjal, bisa bahkan bisa juga termasuk kalau mengalami kanker pankreas, radang pankreas, atau masalah penyakit liver, ya sehingga jumlah empedu yang dihasilkan hanya sedikit. Nah, kalau dites di QRMA itu nanti bisa di cross check dengan di bagian empedu yang namanya serum empedu. Ya, itu juga akan berhubungan ke situ ya. Tapi kita nggak bahas hari ini soal empedu. Kita hanya yang berhubungan dengan ginjal ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke hati ya, ke liver hati. Liver ini kalau tes lewat apa namanya lab ya, maka hasilnya dua, yaitu SGOT dan SGPT ya. SGOT harusnya di bawah 40, saya 18,6, SGPT harusnya di bawah 41, saya juga 12,3. Dua-dua ini untuk saya adalah normal. Nah, apa itu SGOT? SGPT itu menandakan apa ya? Karena itu sebenarnya enzim GPT, enzim GOT. Ya, disebut SGPT dan SGOT ya. Oke, kita akan bahas atau belajar satu SGOT dan SGPT. Oke. Disebut enzim, koenzim, disebut juga serum ya. Kalau serum kadang juga sebenarnya termasuk hormon, tapi ya kita nyebutnya serum atau enzim ya. Serum. SGOT itu singkatan dari serum glutamik oxaloacetic transaminase ya, atau SGOT tinggi. Itu tanda ada apa? Ya tanda ada kalau tinggi ada masalah pada fungsi liver ya. Bisa disebabkan karena misalnya ada infeksi di hati atau ada fatty liver ya, maka fatty liver itu walaupun nggak terasa, nggak ada rasanya, ya harus diatasi. Bisa juga dampak dari kebanyakan minum obat ya sehingga SGOT-nya menjadi tinggi ya. Tapi kalau sangat tinggi ya jauh di atas 40 misalnya di atasnya lagi 60 70 wah itu maka perlu dicurigai adanya radang liver ataupun kerusakan sel liver. Kalau mau
rumah sakit, ditindaklanjuti dengan di ronsen, diteliti lebih lanjut ya. Tapi kalau radang ya sebenarnya simpelnya itu semua radang itu solusinya antioksidan. Tinggal nanti kita bahas ya antioksidan yang jenis mana ya, karena antioksidan itu banyak banget ya. Penyebab SGOT sangat tinggi bisa juga infeksi yang namanya hepatitis baik A, B, atau C. Lalu ada fatty liver, bahkan hingga ke kanker hati atau virus juga bisa, misalnya hepatitis yang ada di dalam uh, liver ya. Penyebab lain bukan hal itu, misalnya bisa juga kalau bagi peminum alkohol dan peminum obat-obat yang terlalu banyak ya sehingga akhirnya SGOT-nya tinggi. Ya, kalau misalnya SGOT, SGPT-nya dua-duanya rendah, nah itu biasanya kurang vitamin B6 ya. Maka kita sekarang ada uh, suplemen yang baru datang baru 1 bulan ditangani oleh Apotek PHS atau KK yaitu Fitsol. Ini B6 itu ada di Pekatul ya. Tapi kalau minum Pekatul, minum Neurobion, Sangobion, minum apa tuh lagi itu ya vitamin B itu Birite itu juga harusnya sih bagus ya. Tapi beberapa orang penyerapannya rendah. Nah, ketika dengan yang lain penyerapannya rendah dan nggak sembuh-sembuh, maka muncul sekarang ini yang penyerapannya tinggi banget, itu yaitu dari Swiss yang namanya Fitsol. Itu juga sumber vitamin B yang bisa dipertimbangkan ya. Tadi yang nggak ada masalah pencernaan, saya sering dah pekatul aja dulu gitu ya, murah meriah gitu ya. Coba ada yang malu minum pekatul, saya ke Pak Jarod dikasih solusinya deso banget. Ya bebek aja sudah makan dedek pekatul. Lah, desa-desa kalau manjur gimana gitu ya. Kalau malu ngomong sama temennya minum pekatul ya udah sekarang ada yang keren nih minum Fitsol dari Swiss ya, gitu ya. Nah, itu sumber B6 ya. Lalu dengan SGOT, SGPT yang bermasalah ini apa pantangannya? Makanan berlemak, makanan yang terlalu manis, apalagi sudah manis dibakar lagi ya, karbohidrat dibakar. Apa itu? Ya roti bakar lah, croissant lah, kue-kue yang dibakar semuanya, prosesnya kan itu kan dibakar semuanya di oven itu sebenarnya mengganggu liver ya. Termasuk juga makanan yang tinggi lemak jahat atau trans fat ya, gorengan. Atau ada bukan digoreng sih sebenarnya di di air fryer 250 derajat, tapi makanannya tadi misalnya daging di mana ada lemaknya kena 250 derajat ya rusak juga. Itu mengganggu kesehatan liver ya. Oke. Kalau tadi itu SGOT, maka sekarang SGPT. Tapi ini tadi sempat ditulis kalau dua-duanya rendah, gitu ya, walaupun tadi belum dibahas SGPT-nya. Nah, sekarang SGPT itu apa ya? Ya, SGPT singkatan dari serum glutamik piruvik transaminase atau dikenal juga dengan ALT. Ya, SGPT sama ALT sama ya. Aminotransferase. SGPT adalah enzim terutama yang diproduksi di dalam sel hati. Ini penting untuk metabolisme asam amino, untuk memecah protein, untuk menghasilkan energi. Jadi energi itu tidak selalu dari karbohidrat, ya, tapi juga dari protein. Tapi protein harus dipecah-pecah menjadi asam amino. Nah, kalau SGPT-nya kurang, kalau SGPT-nya cukup, makanya orang nggak makan nasi kayak saya udah dari tahun 2010 kan nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan kan saya nggak ada capeknya, dalam arti energinya tuh kencang banget gitu ya, karena kan protein itu energinya lebih tinggi daripada karbohidrat sebenarnya. Bahkan kalau karbohidrat itu dikenal 8 ATP, kalau protein itu kan 32 ATP. SGPT-nya pemeriksaan untuk okay, SGPT dalam darah dapat disebabkan kalau tinggi ya, misalnya ada hepatitis, peminum alkohol, ada kanker hati, gagal ya banyak orang sebenarnya gagal ginjal, tapi ini juga gagal hati dalam arti hatinya sakit ya. Itu kalau tinggi. Nah kalau rendah ya sebenarnya nggak masalah ya, tapi bisa juga karena kurang B6 ya, kurang vitamin B6. Baik SGOT, SGBT rendah itu kurang B6. Nah, bagaimana cara menurunkan kadar SGOT dan SGBT yang tinggi? Ya, sekali lagi sama, baik SGOT, SGBT, makan berlemak, gorengan stop, ya, kecuali goreng sendiri minyaknya 1 kali 2 kali pakai buang, berhenti alkohol, berusaha pindah dari obat ke suplemen supaya nggak minum obat berlebihan. Jadi kalau sama-sama minum obat, turun dosis.
Contohnya saya waktu gula saya 500, 600 ya saya eh, minum metformin ya itu pagi 1.000, malam 1.000. Nah, terus program dong ya olah nafas, diet low karbo. Maka sekarang bisa bukan 1.000 tapi tinggal 500 itu pun nggak tiap hari minum gitu ya. Jadi kurangin kita bisa mengurangi obat yang emang bisa dikurangin pelan-pelan bertahap. Yang kolesterol tinggi ya mulai kurangin makanan kolesterol yang tidak baik ya gorengan, jeruan, lalu pelan-pelan dosis obat itu kalau bisa ya, kalau toh nggak bisa lepas, ya, tapi turun pelan-pelan, ya perlu bijaksana untuk lepas obat, ya. Oke. SGPT sebenarnya juga bukan hanya oleh sel hati ya diproduksinya ya, tapi juga di dalam jumlah kecil di organ lain seperti jantung, otot, ginjal, dan otak. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau hasil tes QRMA, itu hati itu yang dites apa aja sih? Kalau di QRMA, maka yang dites itu metabolisme protein, fungsi produksi energi, fungsi detok, fungsi sekresi empedu, ya, cairan empedu oleh hati, dan fatty liver. Jadi ini kalau tes kesehatan hati, ya, pakai lab dan QRMA itu akan saling melengkapi. Karena kalau di hasil lab, ya paling yang dites SGOT, SGPT, ya. Walaupun di dalam SGOT, SGPT ini termasuk misalnya tadi kalau ada masalah di situ, maka masalahnya akan sekresi empedunya kan rendah, gitu ya. Nah, maka di tes QRMA ini melengkapi. Tapi hasilnya menjadi relevan atau sama ya. Ketika saya SGOT, SGPT-nya normal, 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 maka hasil QRMA ya hijau, 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 hijau. Nah, ini ada beberapa istilah yang kita akan bahas sebentar sebelum kita tanya jawab mengenai liver ini ya. Karena tadi juga di hasil lab ini ya, misalnya ada masalah SGOT, SGPT yang tinggi itu dua-duanya bisa dipicu karena adanya lemak di hati atau fatty liver. Nah, tapi nggak dites, dari tes lab ini nggak ketahuan fatty livernya berapa. Nah, kalau Anda datang ke saya, ke Pak Jos di Bandung, ya, maka dengan tes QRMA itu fatty livernya bisa ketahuan, ya, dan kita bisa nanti kita ajarkan cara membuat fatty liver normal cukup dengan 3 bulan saja, jangan lama-lama, ya, supaya nanti juga SGPT, SGT-nya cepat menjadi normal. Nah, sekarang beberapa fungsi liver. Jadi kalau QRMA itu karena tujuannya untuk pola hidup, dia lebih mengetes ke arah yang bersifat fungsional, praktis untuk pola hidup sehat dari fungsi. Ya, maka ini yang dites adalah fungsi hatinya. Oke, metabolisme protein. Ya, tadi kan sebenarnya tuh kalau di sini tuh di hasil lab ini sebenarnya tuh menunjukkan zatnya ya, enzimnya, serumnya yang namanya SGPT. SGPT ini adalah untuk metabolisme protein, di mana ketika protein itu diurai oleh enzim SGPT ini, maka memecah protein dan menjadi energi. Nah, menggunakan istilah TCM, Traditional Chinese Medicine, yang digunakan di dalam QRMA, maka bukan nyebutnya SGPT, tapi apa? Metabolisme protein. Padahal metabolisme protein itu butuh butuh enzim, butuh serum, glutamik, piruvit, transaminase yang digunakan untuk membangkitkan energi dari protein. Jadi sebenarnya SGPT ini ya kalau dalam tes QRMA itu bisa dilihat di metabolisme protein dan fungsi produksi energi. Oke. Maka ketika produksi disebut metabolisme protein ya, ini kalau bagus ya berarti akan kita bisa membangkitkan energi dari protein. Nah ini sebenarnya nanti ada hubungannya juga dengan pankreas yang namanya enzim glukagon, hormon glukagon ya selain insulin. Ya. Fungsi produksi energi. Nah kalau selain dari protein tentunya juga produksi energi itu dari karbohidrat. Ya, maka ini juga termasuk di dalam tes mengenai fungsi produksi energi selain metabolisme protein. Bagaimana ya fungsi produksi energi ini setelah karbohidrat dicerna, hati akan membawa hasil metabolisme gula itu untuk kebutuhan sel. Itu lewat hati, lewat liver juga. Dan kemudian akan mengubah kelebihan gula menjadi glikogen lalu disimpan. Setelah makan berlemak dicerna, hati mengkonversi lemak menjadi
energi. Itu fungsi produksi energi dari metabolisme karbohidrat. Kalau tadi sebelumnya adalah metabolisme protein. Metabolisme protein butuh serum namanya SGPT ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi adalah fungsi detox. Jadi liver itu kan bekerjanya salah satunya fungsinya untuk detox. Nah, ini termasuk dideteksi oleh tes QRMA ini, fungsi detox. Ya, kalau fungsi detoxnya bagus, nanti nanti makanya kalau baca hasil tes QRMA itu akhirnya nyambung-nyambung terus gitu ya. Begitu hasil fungsi detoxnya bagus, nanti racun dalam tubuh ada merkuri, timbel, arsenik, kadmium, ada timbel, logam berat, kelihatan di situ. Begitu detoxnya bagus, racunnya ya boleh katakan ya normal, nggak ada gitu ya. Begitu ada racun, fungsi detoxnya skalanya kalau nggak biru, kuning, apalagi merah. Itu fungsi detox. Fungsi detox adalah fungsi bagaimana proses membuang racun dari dalam tubuh ya. Untuk menguraikan zat berbahaya, alkohol, amonia menjadi yang tidak berbahaya, ya walaupun masih berupa racun. Jadi ini liver ini punya fungsi beberapa enzim diproduksi di dalam liver untuk mengurai kalau ada zat berbahaya seperti alkohol, amonia. Makanya peminum alkohol itu bebani liver ya, karena harus mengurai terus gitu ya untuk diubah menjadi karbon, urea, air dan CO2, dan CO2 ini harus dibuang juga karena sebenarnya CO2 itu ya termasuk racun yang paling banyak dalam tubuh ya untuk dibuang keluar dari tubuh. Lalu fungsi sekresi empedu. Nah, kalau kenal empedu itu kan biasanya empedu itu kan cuma kantong empedu ya. Jadi cuma menampung aja. Tapi yang membuat cairannya sebenarnya adalah hati. Jadi empedu merupakan produk akhir dari metabolisme di hati atau liver yang memiliki peran pencernaan yang menyerap untuk vitamin larut lemak yaitu ADEK, ADEK, adik, adik, nah, ada Pak gampangnya diingat aja. Yang larut air apa sih? Ya vitamin C, vitamin B. Kalau yang larut dalam lemak, ADEK. Nah, itu nanti itu untuk larutnya sendiri supaya penyerapannya bagus, itu dibutuhkan yang namanya serum empedu atau sekresi empedu. Nah, ini bisa dilihat hasil tes QRMA itu fungsi sekresi empedu. Nah, biasanya orang yang makannya buru-buru, ya, ngunyahnya cepat-cepat, ini sekresi empedunya rendah, ya. Makanya ini sebenarnya perlu perlu pola makan yang lebih baik. Nah, terakhir di bagian liver yang cukup penting adalah fatty liver. Bagaimanapun juga kalau kalau nggak ada kekurangan, sakit kuning namanya. Kalau kelebihan, fatty liver. Jadi, jika fatty liver lebih dari 5% dari berat basah atau lebih sepertiga dari sel liver, maka itu disebut dengan liver atau hati yang berlemak. Jadi hatinya banyak lemak. Harusnya hati itu banyak cinta ya. Cintanya udah nggak ada, tinggal lemaknya. Nah, fatty liver juga disebut sebagai degenerasi lemak yang mengacu pada akumulasi lemak sel hati. Ya. Perlemakan atau lemak hati ini apa sih penyebabnya? Ya kegemukan. Makanya kebanyakan kalau tes QRMA itu orang yang gemuk-gemuk itu udah saya duga aja dari pasti ada fatty liver nih dan nggak pernah salah ya benar 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 gitu ya. Ya. Dan kalau ada fatty liver itu pasti ada sambungannya yang namanya abdominal fat dan visceral fat. Abdominal fat itu lemak perut, visceral fat itu lemak yang bungkus usus, ginjal, jantung, bungkus jeroan, organ-organ dalam perut itu dibungkus semuanya sama lemak itu namanya visceral fat. Itu di hasil kalau QRMA ketahuan itu ada juga ya visceral fat, abdominal. Cuma visceral fat dan abdominal fat ini di kesimpulan tidak muncul walaupun dia tinggi atau rendah ya itu tidak muncul harus dibaca di atasnya kesimpulan itu balah halaman paling bawah itu visceral fat dan abdominal fat. Nah itu satu paket kalau fatty liver tinggi ya itu juga tinggi atau kalau orang itu ada lemak perut ya ukuran perutnya makanya mohon maaf kepada yang perutnya buncit ya mohon maaf dulu nih ini saya mengutip kalimatnya Ibu Elizabeth Subrata ya dia bilang agak sadis sih lingkar perutmu berbanding balik terbalik dengan usiamu jadi kalau makin buncit umur, apa perutnya makin pendek umurnya dengan bahasa lebih sadis lagi perutnya buncit lebih cepat mati gitu ya ya itu makanya ya kalau bisa kita jaga lingkar perut atau visceral fat dan abdominal fat. Nah, begitu visceral fat dan abdominal fatnya tinggi, maka dia juga fatty livernya tinggi. Nah, apa sih yang membuat orang itu fatty livernya tinggi atau bahkan atau kalau
Tapi bukan, kalau saya bacanya gini, apa yang buat fatty liver tinggi termasuk menyebabkan obesitas gitu ya. Ya bisa dipicu oleh peminum alkohol, diabetes, dan makan karbo terlalu banyak. Ya, karena memang lemak lemak itu dari kelebihan karbo. Ya. Fatty liver dengan sedang atau berat dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan, mual, muntah, lelah, perut kembung, diare, nyeri perut kanan atas, nyeri perut kanan atas, nyeri bahu. Jadi ada orang yang pundaknya ini pegel-pegel nih, aduh, kenapa ya asam uratnya normal, padahal kolesterolnya normal gitu ya. Begitu dicek, ketahuan ada fatty liver. Ya, cek URMA, ketahuan ada fatty liver. Ya, kalau yang lab tadi, SGOT, SGBT, kagak ketahuan ada fatty liver. Ya, maka itu bisa menyebabkan nyeri punggung juga, ya, nyeri bahu, nyeri perut, khususnya kanan atas. Ya, oke. Nah sekarang kalau ada masalah liver, gimana pantangannya? Apa suplemennya untuk khusus liver ya? Pertama pantangannya untuk fatty liver ya. Ya, liver itu lemak itu dari kelebihan gula. Maka kalau bisa yang fatty livernya tinggi khususnya, ini saya bicara fatty liver dulu ya. Yang fatty livernya tinggi itu 3 bulan diet yang manis-manis. Semua yang rasanya manis ya, kecuali suami manis, istri manis, anak-anak manis boleh. Tapi yang namanya mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, kesemek, duet, sebuah buah yang manis pun 3 bulan stop dulu. Terus selama 3 bulan saya makan buah apa dong? Oke, apukat, salak, jambu air, jambu kristal, pepaya masih boleh. Tapi begitu makan pisang, udah jangan apel lagi. Apel hijau masih boleh, apel hijau, pir hijau. Tapi kalau udah makan pisang, jangan apel merah, jangan jeruk. Sudah makan jeruk, jangan pisang. Ya, jadi jeruk, pisang, apel itu salah satu aja dalam 1 hari, gitu ya. Jadi kurangin yang manis-manis. Termasuk buah yang manis. Buah yang manis saya suruh kurangin, nah, apalagi roti manis, kue manis, kopi manis, teh manis, stop semuanya yang namanya gula pasir. Bahkan kalau perlu sih gula pasir jangan 3 bulan ya, seumur hidup. Dari dapur, dari meja makan, udah itu dibuang semuanya, nggak usah beli lagi. Karena kalau nggak dibuang itu kurang efek dramatis gitu ya. Wah, dikasih orang aja kasihan. Buang aja deh gitu. Kalau buang kan supaya nggak lain lagi nggak buang, jangan beli lagi gitu ya. Itu namanya kurangin yang manis-manis, diet low karbo dari yang paling jahat yaitu gula pasir, lalu buah yang manis, ya gula pasir itu termasuk berarti roti manis, cake manis, es krim manis, semua yang rasanya manis stop semuanya. Bahkan jangankan roti manis, kue manis, gula pasir, buah manis pun menurut saya untuk 3 bulan bagi yang ada fatty liver stop. Nah, jam tidurnya jam 10, 11 harus sudah pulas. Bicara bukan hanya fatty liver. Sekarang bicara masalah liver, SGOT, SGPT, maka bicara liver, jam tidurnya jam 11 sudah pulas. Jadi jam 10 Anda tidur, kalau toh bangun kencing jam 2 sudah lewat jam 1, lalu tidur lagi jam 5 bangun, 1 kali kencing. Paling lama, paling banyak sebenarnya 2 kali kencing ya. Jadi jam tidur jam 10, jam 1 jam 2 terbangun, nanti jam 3 sekali lagi, 2 kali masih oke ya. Tapi paling enggak jam 11 sampai jam 1 itu yang diwajibkan buat untuk kesehatan uh, liver ya. Olah nafas semuanya sama sebenarnya. Nafas cepat, nafas lambat ya. Itu untuk uh, uh, hati ya. Nah, sekarang untuk suplemennya sebelum kita tanya jawab. Berbicara ginjal dan liver ya, kalau untuk fatty liver dulu mungkin saya malah ngomong nyambung ya. Fatty liver itu lemak di hati, maka itu biasanya kalau tes QRMA loh ya, itu ketahuan ya. Kalau bukan tes QRMA ya nggak bisa, cuma saya jelasin aja eh, kenapa ada fatty liver, maka biasanya hampir pasti malah itu karena ada masalah yang namanya metabolisme lemak ya. Jadi metabolisme lemaknya rendah. Kalau tes itu ketahuan, atau mungkin saya tunjukkan dulu sebentar ya. Tes QRMA itu kayak apa sih gitu ya. Oke, sebentar. Jadi kenapa ada fatty liver? Dan bukan hanya fatty liver ya, tapi juga lemak di bentar. Ada lemak di apa itu namanya? Ada lemak di jeruan, di perut, itu kan ada masalah dengan metabolisme lemak yang rendah. Nah, kalau metabolisme lemaknya rendah, ya, namanya jadi susah bakar lemak. Nah, kalau susah bakar lemak, ya gimana lemak di mana-mana, gitu ya. Jadi orang yang ada fatty liver, lemak perut, lemak jeruan, visceral fat, lemak perut, abdominal fat,
fatty liver itu biasanya karena ada masalah metabolisme lemaknya rendah. Nah, artinya susah bakar lemak. Ketika susah bakar lemak, lalu olahraga nih buat bakar lemak ya. Andi begitu olahraga, capek iya, kurus kagak. Puasa nih, kita puasa-puasa gitu ya. Lapar iya, kurus kagak. Jadi kayak sia-sia gitu, akhirnya frustasi. Makanya benar harus olahraga, benar harus puasa atau intermittent fasting. Tapi kalau metabolisme lemaknya nggak diperbaiki, nah udah repot ya. Nah, metabolisme lemak itu penting sekali yang namanya kolagen, lalu vitamin C ya. Kalau di hasil tes URMA itu ada, saya tunjukkan sebentar ya. Jadi yang masalah metabolisme lemak kan itu penting untuk mengatasi yang namanya fatty liver. Nah ini kalau hasil tes QRMA itu ya, ini justru munculnya itu di bagian kolagen Bapak Ibu ya. Jadi kolagen itu ada di mana-mana ya, termasuk penting untuk metabolisme lemak. Ini kalau hasil tesnya kayak begini kalau QRMA itu ya. Jadi misalnya kurang kolagen itu kalau kurang di gigi, kayak saya giginya kropos. Kurang kolagen di rambut, kulit rambutnya rontok. Kalau saya tinggal kurang kolagen di gigi aja. Untuk ini hasil tes yang bulan apa ini Maret ya. Yang lainnya udah cukup semuanya. Kurang kolagen di dekat mata ini kantong matanya jadi tebel, kelihatan tua. Nah, kurang kolagen di otot, ototnya pegel-pegel kayak orang asam urat tinggi, padahal asamnya rendah, tapi otot pegel, kurang kolagen di otot. Lututnya sakit, kurang kolagen di sistem pergerakan. Kalau saya di sistem pergerakan, kolagen saya hijau gitu ya. Kurang kolagen di sistem sirkulasi, pembuluh darah tidak lentur. Ya, kalau saya biru gitu ya, maka kelenturan pembuluh darahnya bagus paling enggak. Kelenturan pembuluh darah dipengaruhi oleh kolagen, tapi juga dikali oleh nitrik oxide. Nitrik oxide-nya rendah, gampang. Olah nafas haming naik. Olah nafas haming, nitrik oxide naik, darahnya lentur. Lentur, tekanan darah tinggi dan rendah, normal lagi. Gitu. Tapi kalau kurang kolagen, ya olah nafas nggak bisa. Pembuluhnya kaku, kurang kolagen. Ya nggak bisa sembuh lewat olah nafas, harus minum kolagen. Nah yang menarik juga, kolagen ini dibutuhkan di dalam metabolisme lemak. Nih ya, kalau saya di sini biru gitu ya metabolisme lemak. Nah, kalau tes QRMA ini enaknya kalau tes lab tadi ya, kan SGOT, SGT ada terima hasil lab gitu ya. Apa itu? Kalau QRMA itu ada penjelasannya juga, tanda terima hasil tes ini misalnya nggak dijelasin pun bisa baca sendiri metabolisme lemak. Nah, itu di bawahnya ada penjelasan mengenai metabolisme lemak, yaitu kemampuan untuk bakar lemak. Penurunan metabolisme lemak, apa yang terjadi kalau metabolisme lemaknya rendah? Misalnya ada orang yang pada fatty liver, itu saya langsung larinya ke cek di sini metabolisme lemak dan kebanyakan dia rendah, merah gitu ya, kuning, merah, udah. Kalau ada metabolisme lemak rendah, ya saya bacain aja ya, metabolisme lemak. Penurunan metabolisme lemak, akumulasi lemak. Nah, akumulasinya di mana? Oke, mudah letih, rentan terhadap diabetes, tekanan darah tinggi, sehingga gangguan fungsi liver dan fungsi ginjal. Jadi begitu ada masalah metabolisme lemak, terjadi akumulasi lemak. Artinya lemaknya menumpuk. Menumpuk di mana? Menumpuk di liver. Ya jadi fatty liver. Makanya untuk buang fatty liver itu pertama diet yang manis-manis. Jadi yang masuk dikurangin, kan lemaknya di liver, di perut, di jeruan, di mana-mana lemak, di paha, di perut, udah semuanya ada lemak. Lemak itu masuk dari karbohidrat, kelebihannya jadi lemak. Maka diet manis-manis, diet karbo. Jadi pemasukannya di stop dulu. Lalu yang ada dibakar. Bakarnya lewat apa? Olahraga atau puasa. Untuk bikin otot, puasa nggak menggantikan olahraga. Tapi untuk menurunkan kadar gula, puasa menurunkan kadar gula. Olahraga menurunkan kadar gula. Nah, waktu kadar gula turun, lemak dibakar. Kalau, nah, masih ada pakai kaloknya nih. Kalau metabolisme lemaknya baik, begitu metabolisme lemaknya nggak baik, ya fatty liver nggak hilang-hilang. Fatty liver nggak hilang-hilang, SGOT, SGOT nggak sembuh-sembuh. Maka penting buang fatty liver. Ya, nah, gimana supaya metabolisme lemaknya naik? Ya, omega 3 kolagen, vitamin C. Nah, kalau ini sambil memperkenalkan ya, kalau nggak dikasih contoh produknya nanti bingung juga gitu ya. Nah, kita punya produk isinya kolagen, vitamin C, ya. Ini untuk metabolisme lemak. Anda juga bisa menambahkan untuk metabolisme lemak itu klasik enzim. Karena untuk metabolisme itu kan butuh enzim. Nah, klasik enzim itu enzimnya lengkap sekali. Itu dari segi enzimnya. Tapi butuh vitamin C dan kolagen. Karena kekurangan kolagen, metabolisme lemak bermasalah. Maka ketika ditambahkan kolagen, tambahkan vitamin C. Nah, ini ada vitamin C-nya. Ada kolagennya. Ini memperbaiki kemampuan metabolisme lemak.
Untuk detox fatty liver juga bisa dengan sarapannya, ya bicara detox itu romil. Ini mengandung banyak enzim, banyak serat, sehingga orang yang fatty liver itu kalau saya ya kombinasi. Paginya sarapan romil, lalu siangnya SOP, bahkan kalau perlu malam sekali lagi SOP, tambah dengan diet manis-manis, olahraga atau puasa, 3 bulan dicek lagi. Sampai mereka bilang, Pak Jarod, saya itu udah bertahun-tahun tuh fatty liver. Ini pergi ketemu Pak Jarod 3 bulan beres. Ya beres lah. Kenapa? Karena dipelajari bagaimana fatty liver tertumpuk, yaitu kelebihan karbo. Tapi harus diikuti ya, yang namanya diet manis-manis, olahraga atau intermittent fasting, tambahkan minum klasik enzim cuma 5 mili aja pagi-pagi, gitu ya. Campur air 1 gelas atau bahkan 3 mili aja cukup, 1 sendok teh, setengah sendok teh, enzim itu dikit banget, tambah romil, eh, SOP yang sudah ada vitamin C-nya, udah 3 bulan fat livernya hilang. Nah sekarang kalau yang ginjal dan liver karena radang ya, karena itu bisa juga tadi kan baru saya bahas sebenarnya adalah bagaimana membuang fatty liver. Nah sekarang kalau radang ya maka ya kembali kepada pelajaran radang. Saya singkatin aja karena kita pernah seminar khusus mengenai radang. Tapi ini biar jelas ya. Maka intinya dulu, radang itu apa? Radang itu inflamasi. Inflamasi itu kenapa? Karena adanya radikal bebas. Radikal bebas kenapa? Ya, radikal bebas itu karena adanya macam-macam. Satu, racun dalam tubuh. Atau yang normal dulu lah, yang bukan nggak bicara racun dulu ya. Radikal bebas itu sebenarnya hasil metabolisme. Apa itu metabolisme? Ketika Bapak Ibu itu makan makanan nutrisi ya, itu kan dibawa ke sel. Sama sel, maka makanan itu gampangnya pengatur suhunya, remote-nya itu adalah vitamin dan mineral. Tetapi gampangnya aja ya, apinya untuk bakar itu oksigen. Nah, oksigen itu setelah dipakai untuk bakar, itu kehilangan kaki elektron. Maka sebenarnya semua orang itu pasti akan ada radikal bebas. Di mana radikal bebas itu adalah hasil metabolisme, sampahnya oksigen setelah dipakai. Dia menjadi radikal bebas. Nah, jumlah radikal bebas hasil metabolisme ini akan imbang dengan metabolisme dengan hasil produksi antioksidan oleh tubuh. Ya, oke, sekarang saya tunjukkan singkat aja ini, karena nanti kalau mau panjang lebarnya di modul mengenai mengatasi radang. Ya, jadi radang itu akibat adanya radikal bebas. Ya, radang itu akibat dari adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sebenarnya hasil dari yang saya bilang tadi metabolisme itu normal, jumlahnya normal karena memang metabolisme tuh pembakaran kalau nggak ada pembakaran nanti sel tubuhnya malah jadi turun, sel tubuh turun, kanker berkembang biak dan seterusnya. Jadi memang harus di metabolisme, mau nggak mau ada sampahnya. Sampahnya berupa radikal bebas. Nah, radikal bebas itu akan sembuh oleh antioksidan. Jadi radikal bebas dari metabolisme tubuh itu pasti imbang sama dengan jumlah antioksidan oleh tubuh. Tapi ketika jumlah radikal bebas dipicu berlebihan melampaui yang hasil metabolisme yang wajar jumlahnya oleh polusi. Apa itu polusi? Racun dalam tubuh. Racun dalam tubuh apa misalnya? Kalau dites pakai QRMA, ketahuan tuh ada timbul, merkuri, arsenik, ada pestisida, bahkan radiasi. Nah, kenapa ada racun? Karena livernya bermasalah. Ini saya sambungkan ke pelajaran soal liver ya. SGPT, SGOT-nya tinggi, livernya bermasalah, ada fatty liver, nggak bisa buang racun, racunnya dalam tubuh, memicu radikal bebas, melampaui jumlah yang seharusnya. Ada luka, ada virus, stres lagi bahkan, nggak ada polusi aja stres, radikal bebasnya naik. Nah, untuk mengatasi radikal bebas itu cuma satu obatnya, nggak ada yang lain, ya, yaitu antioksidan. Nah, cuma antioksidan itu dibagi dua. Yang pertama diproduksi oleh tubuh, namanya SOD, superoxide dismutase, katalase, glutathione, tambah satu lagi sebenarnya, yaitu namanya interleukin 10. Itu diproduksi oleh tubuh. Interleukin 10 dipicu, bisa dinaikkan luar biasa, eksponensial, banyak banget dengan ice bathing atau terapi es. SOD, katalase, glutathione bisa dinaikkan dengan meditasi nafas lambat. Tapi sama Jepang, nah ya, SOD ini ditiru ya, kombinasi 12 macam antioksidan menjadi menyerupai SOD. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Jadi ini adalah namanya Niwana SOD. Disebut Niwana SOD karena dia fungsinya dipatenkan di Jepang, dipakai di 18 rumah sakit
menyerupai SOD, dijurnalkan, jurnalnya banyak banget, penemunya profesor. Nah, nanti Pak Jas bisa cerita tuh mengenai penemu dari Niwana ini ya. Ya, namanya kalau nggak salah ya Profesor Yuki Niwana gitu ya. Jadi pakainya pakai Niwana SOD, super oxide dismutase. Ini antioksidan yang termasuk super gitu ya. Niwana. Lalu kalau glutathione itu juga dari Jepang juga, tapi sudah diproduksi Indonesia. Ya tadi SOP tadi, SOP itu ada kolagennya, ada vitamin C-nya, ada glutathione-nya. Jadi super oxide dismutase SOD glutathione itu termasuk antioksidan yang hebat. Glutathione bukan cuma KK ya. Nah, Nuskin, lalu Atomi, apa segala macam itu juga banyak yang jual glutathione. Nah, itu antioksidan bagus ya, semuanya bagus ya. Siapapun yang jual ya kalau namanya glutathione ya bagus. Tapi super oxide dismutase setahu saya baru kenal dari Niwana ini ya, dari suplemen yang namanya Niwana. Kalau bicara antioksidan yang kastanya paling tinggi menurut Dokter Cahyono adalah superoxide dismutase. Nah, saya tunjukkan lagi yang namanya antioksidan. Untuk melawan radikal bebas, adanya radikal bebas jadi radang. Radang di ginjal, radang di liver, ya tadi hasil tesnya jadi jelek-jelek semuanya. Kalau saya normal semuanya, liver dan ginjal. Jadi bagi teman-teman yang masalah ginjal dan liver, sebenarnya kalau itu bicara radang, radang baik itu karena uh, adanya virus tadi kan disebut juga tuh ya masalah liver, masalah ginjal karena adanya infeksi. Infeksi itu ya dari virus bakteri yang masuk. Adanya virus bakteri jadi luka, luka jadi muncul radikal bebas melampaui yang normal dari hasil metabolisme. Maka apapun yang membuat naiknya radikal bebas, maka obatnya antioksidan. Cuma antioksidan itu jenisnya banyak banget. Kalau disingkat jadi satu. Obat radikal bebas cuma satu, antioksidan. Tapi antioksidan dibagi dua kelompok sih. Yang pertama internal, kedua eksternal. Internal itu maksudnya tubuh kita bisa produksi. Cuma masalahnya kalau kita stres, yang namanya SOD, katalase, glutathione nggak bisa diproduksi. Itulah kenapa olah nafas menaikkan antioksidan. Karena olah nafas, meditasi, apalagi nafas lambat, itu adalah manajemen stres. Ya. Oke. Lalu kalau dalam tubuhnya kurang akibat adanya racun, luka, radikal bebas yang berlebihan karena livernya terganggu, liver terganggu nggak bisa detok, nggak bisa detok jadi radang, maka kita butuh antioksidan dari luar tubuh. Apa itu? Vitamin C, vitamin B, vitamin E, selenium. Jadi semua vitamin itu antioksidan. Vitamin A, karotin, beta karotin itu antioksidan. Polifenol yang ada di bunga telang, ada di bekatul. Bekatul juga polifenolnya tinggi, itu antioksidan. Flavonoid, santonoid, itu yang ada di SGF, super green food, ada di daun kelor, daun katuk, bunga telang, itu antioksidan. Ya, dan semua bumbu rempah-rempah, kunyit, jahe, lengkuas, lada hitam, bawang merah, bawang putih, itu antioksidan. Andaliman, wasabi, itu semuanya antioksidan eksternal. Tapi yang hebat itu yang internal ini sebenarnya. Cuma karena stres, sakit, antioksidan ini nggak diproduksi. Jadi sebenarnya sumber-sumber antioksidan itu banyak sekali. Ya, kalau kita bicara suplemen ya omega 3 pun antioksidan. Ya, ini semuanya adalah antioksidan. Nah, kalau yang berupa suplemen sebelum kita tanya jawab ya, saya perkenalkan beberapa suplemen yang pada intinya tuh sebenarnya antioksidan ya untuk mengatasi radang. Karena yang disebut masalah ginjal, masalah liver, ya radang, radang di ginjal, radang di liver, hasil tesnya jelek-jelek, ya intinya ada radang di situ. Maka saya tunjukkan beberapa antioksidan paling enggak yang di komunitas PHS. Komunitas PHS punya apotek, namanya apotek PHS atau KK, sebenarnya itu ya sama dengan KK Indonesia, dan semua orang bisa jadi member. Ya, ada beberapa suplemen, tadi saya ulangin, yang terbaik ya menurut saya itu kastanya tertinggi adalah Niwana. Ia setara dengan superoxide dismutase. Yang kedua adalah glutathione ada di dalam SOP dan dia dicampur dengan SOP dan vitamin C. Yang berikutnya adalah vitamin C di mana kita punya dua versi ya. Jadi di apotek BS ada vitamin C-nya dua versi. Yang ini adalah vitamin C dan zinc. Jadi kalau hasil tes QRMA, saya kurang vitamin C dan zinc. Udah saya ambil yang ini. Ya udah sehari dua kali kalau emang sampai kurang. Nanti udah cukup sehari satu kali. Tapi satu lagi sekarang muncul namanya vitamin C booster. Itu bukannya ini ditambah. Tambahnya apa? Ini vitamin C plus zinc,
Tapi ada juga vitamin E-nya, ada seleniumnya. Tadi ingat ya yang di daftar antioksidan ya, selenium juga antioksidan ya. Ini ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, ada seleniumnya, ada zinc-nya, dan ada D3-nya. Tentunya dikit-dikit dosisnya. Karena sebenarnya D3 itu orang Indonesia jarang yang kekurangan. Karena negara kita berlimpah dengan matahari. Kecuali orang Eropa, Amerika, 6 bulan saja mataharinya bagus. Apalagi ya ada musim dingin, jarang kena matahari, mereka kurang D3. Orang Indonesia sebenarnya jarang banget yang kekurangan D3. Kalau kurang berarti mereka yang tinggal di hotel, di apartemen, di rumah jarang keluar rumah, di rumah keluar rumah pun payungan, pakai lengan sampai panjang, nyetir matahari aja tangannya ditutupin. Ya sudah, itulah yang kurang D3. Yang namanya petani, nelayan, tukang becak, nggak pernah minum D3, mereka nggak kekurangan ya. Jadi itu adalah bicara antioksidan. Nah, bicara romil juga mengandung antioksidan yang lengkap karena bahannya aja 46 macam. Lalu terakhir sebelum saya jawabin pertanyaan, maka yang terakhir ini yang datang dari Swiss ya. Maka ada dua ya, sel nutrisi sama sel energi. Kalau saya baca yang sel energi ini esensinya ya lo ya. Wah, jenisnya mah apa kandungannya? Yang ada 15 macam lebih gitu ya. Intinya lebih banyak ke antioksidan ya. Jadi kayak nirwana, lebih ke antioksidan. Coba ini 15 menit sampai ke sel. Nah, yang ini namanya juga sel nutrisi. Ini lebih ke asam amino, vitamin, ada juga antioksidan kan semua vitamin itu adalah antioksidan tadi kan saya bilang ya C, E, K itu vitamin itu kan antioksidan juga, tapi lebih ke nyebutnya ke nutrisi yang adalah asam amino, ada vitaminnya juga, dan ada beberapa antioksidan. Nah, makanya ini digabung jadi satu minumnya. Karena pada dasarnya ini adalah asam amino, vitamin, antioksidan. Ini digabung jadi satu, ya perut kosong, 15 menit aja itu vitamin B-nya langsung terasa. Maka kalau yang kesemutan tadi, atau ada masalah di ginjal liver karena kurang vitamin B6, kurang B3, kalau orang yang kesemutan, kebas-kebas, kurang B3, 3 hari aja mereka yang minum, udah. Nah, sebenarnya ada yang murah. Tadi saya bilang kalau kurang B3, kurang B6, kan ada Pekatul. Ini yang bungkus lama, bungkus yang baru. Sebentar, saya di sebelah saya nggak ada ya. Ini Pekatul bungkus yang lama, yang baru warnanya lebih jreng. Ini adalah sumber vitamin B juga, B3, B6, B12. Ini harus dicerna dulu ya bagi anak remaja, anak-anak kecil minum makan Pekatul, pencernaannya mencerna, jadi sehat pencernaannya juga, maka butuh waktu lebih lama, misalnya 3 minggu, 1 bulan, oh kebas-kebasnya udah hilang gitu ya. Bagi yang udah masalah dengan penyerapan, penyerapan, sudah umur, udah ini dalam 15 menit saja langsung terasa. Kenapa? Langsung ke sel. Ini adalah vitamin, mineral, vitamin, asam amino, antioksidan. Nah, sama-sama dari Fitsol, tambah satu lagi, yaitu adalah mineral. Jadi kalau yang lain, kita punya multi mineral, yaitu dari rumput laut, spirulina dan chlorella. Ini adalah multi mineral berupa rumput laut. Berarti itu termasuk real food sebenarnya, ya, real food karena ini rumput laut diserbukkan, ya, kayak kayak romil adalah real food. Ini betul sayur diserbukkan. Bagi saya itu real food. Kan ada fresh food, ada real food, bahkan ini fresh dan real kalau romil, ya. Ini real food. Nah, ini tentu harus dicerna oleh pencernaan. Buat orang yang masih nggak masalah dengan pencernaan, tentu ini bagus supaya pencernaannya bekerja. Nah, tapi bagi orang yang misalnya ginjalnya bermasalah, sehingga juga suplemen mineral harus dibatasin, maka ada yang namanya sel mineral. Jadi nggak membebani ginjal. Walaupun kalau saya tetap orang ginjal, misalnya kalau yang lain kan ini pagi, ini sore atau malam. Nah, kalau ginjal mungkin misalnya yang ada masalah ginjal loh ya, kalau mau lebih aman, ininya harusnya 3 sendok, misalnya dibikin 2 kali minum. Jadi 1,5 pagi, 1,5 sore, itu kalau mau lebih aman. Karena orang ginjal itu tetap harus membatasi suplementasi mineral. Walaupun ini sebenarnya termasuk ionik mineral yang mestinya aman buat orang ginjal. Ya, karena ionik itu dia penyerapannya cepat sekali, ya, sampai ke selnya hanya dalam waktu 15 menit. Ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan dan saya akan mulai menjawabin pertanyaan dan nanti waktu menjawab pertanyaan ya, saya juga akan minta Pak Jos untuk membantu menjawab ya. Jadi sekarang saya akan spotlight saya berdua dengan Pak Jos ya dan saya akan baca pertanyaannya malam hari ini ya.
Oke, saya baca dulu. Ada yang panjang banget. Oke, oke, aku jawab yang pendek-pendek dulu deh ya. Oke, suaranya pelan. Uh, baru baru kebaca sekarang. Berarti settingnya tempat ibu nih. Kalau di saya settingnya udah pentok maksimum ya. Oke, mudah-mudahan tes lab EFGR tidak perlu dicek di GRMA tidak ada. Oke, sebenarnya tes itu banyak banget. Hari ini kita bahas memang sebagian dulu ya. Jadi ya, sebagian sudah sesi pertama. Hari ini bahas ginjal dan liver tadi ya. URMA beda-beda istilah ya. Kalau di GRMA itu istilahnya berbeda-beda. Kalau urium lebih rendah dari angka normal. Oke, sebentar tadi ureum. Oke, sebentar ya. Sebentar. Kalau bicara ureum sebenarnya eh, rendah itu tidak masalah kecuali kalau sampai kerendahan ya itu bisa karena justru kurang kurang nutrisi ya. Kita sebentar ya saya buka dulu di aspek eh, urium itu di aspek ginjal ya. Oke. Ureum. Oke, sebentar saya biar lebih. Oke. Kadar urin yang rendah menandakan adanya gangguan pada hati, harus diperiksa lanjutan, malnutrisi. Ya, sekali lagi, ya, tadi kalau mungkin datang atau saya tadi bacanya terlalu cepat ya. Kalau tinggi, nah, tadi kan ada masalah ya, fungsi ginjal menyaring. Kalau rendah, maka kemungkinan besar ya paling ada itu adalah kurang malnutrisi. Jadi malah proteinnya kurang, maka urinnya rendah. Ya, atau kebanyakan minum. Misalnya saya minumnya normal kok. Nah, berarti kekurangan protein. Jadi dalam porsi makanannya itu kekurangan protein. Ya, kalau sampai enggak kok saya cukup, merasa cukup ya, cukupnya berapa banyak gitu ya. Kalau dokter Gendi itu kan ngasih sampai ke timbang-timbangannya gitu ya. Rata-rata orang Indonesia itu juga eh, proteinnya sedikit ya. Sudah sedikit proteinnya rusak gitu ya. Itu itu bisa ngaco itu ya. Jadi proteinnya eh, kekurangan protein ya itu kalau terlalu rendah. Oke, terus saya lanjutkan lagi bagaimana cara turunkan LDL. Oke, LDL HDL besok ya, jadi belum dibahas hari ini ya. LDL HDL itu tidak dibahas hari ini ya. Hasil tes Prodia bukan SGOT tapi tertulis GOT, juga SGPT tapi GPT. Ya, tergantung labnya ya. Kalau di saya tadi kan saya kasih contoh hasil lab saya ya itu ditulisnya kalau di saya ya itu ditulisnya SGPT dan SGOT. Nah, kalau misalnya itu S-nya apa S-nya dibuang, oke, tunggu ya. Angel. Liver. Oke, ya. Kalau di saya ini tulisannya betul-betul SGOT atau AST dan SGPT. Tapi kalau misalnya ditulisnya tanpa S, ya karena gini sebenarnya SGOT itu enzim GPT, sedangkan SGOT enzim GOT, sehingga ada disingkat GPT, lalu disingkat GOT. Ya, tapi itu maksudnya sebenarnya adalah SGOT. Kenapa? Karena sebenarnya SGPT, SGOT itu S-nya itu singkatan dari serum. Nah, kalau cuma GOT ya berarti dia disingkat aja glutamic oxalamate transferase. Tapi kalau lengkapnya harusnya itu SGOT atau AST ya. S-nya itu serum gitu ya. Kalau misalnya hasil labnya mungkin dia hemat huruf kali. Ya, bukan masalah yang penting ya. Oke, mungkin untuk Pak. Oke, produk kolagen tersedia, iya tadi sudah saya jawab ya berupa itu ya apa namanya berupa SOP kalau di kita itu kolagen itu SOP. Saya lemak visceral dilihat di timbangan digital
dan di SG bagus, orangnya kurus tapi perut buncit. Kalau bagus ya sudah. Saya visceral fat di final timbangan digital dan SGPT bagus di tes QRMA. Kalau bagus ya sudah nggak masalah ya. Jadi kan lemak itu bisa di liver, perut, dan jeroan. Biasanya ketika ada fatty liver, jeroannya juga ada visceral fat dan abdominal. Tapi misalnya ada juga yang visceral fatnya tinggi, ya, atau abdominalnya tinggi, perutnya tinggi, tapi livernya dites pakai berbagai alat, semuanya bagus, ya berarti visceral fatnya nggak ada. Itu kan tidak selalu, ya. Tapi kalau bagus ya oke. Apa puasa itu aman untuk orang yang ada GERD dan makannya jam 12 siang? Aman saja ya. Yang penting orang mah mah dan GERD, apalagi kalau GERD ya, GERD itu gini. Kalau mah itu lambungnya luka, jangan pedes, jangan kecut. Kalau GERD itu sebenarnya picuannya lebih ke psikologis. Begitu stres, marah, curiga, cemburu, khawatir, udah langsung GERD-nya kambuh. Jadi kalau IF aman, ya yang tidak aman itu buat orang GERD adalah marah, stres, curiga, cemburu, khawatir, gelisah itu tidak aman ya. Olahraga kenapa kalau kelelahan? Ya karena olahraga itu sebenarnya kalau ketinggian kortisolnya malah naik. Jadi hormon stresnya naik. Ya, jadi olahraga semuanya tuh nggak boleh berlebihan. Ya, oke ini ada yang panjang banget. Saya akan baca dulu. Pak Jos, apa sudah ada baca pertanyaan yang mau dijawab? Dipilih. Ada yang panjang banget biar tak. Untuk diabetes besok ya. Besok kita bahas pankreas, tes hasil lab mengenai pankreas. Jadi diabetes bahasnya besok. Kalau Pak Jos mau menambahkan dulu atau ada pertanyaan yang dipilih juga boleh, silakan Pak Jos. Oke, baik Pak. Selamat malam semua teman-teman. Eh, Pola hidup sehat tentunya ya. Kita selalu dapat ilmu baru dari Pak Jarot ini ya, mengenai bagaimana membaca hasil lab. Biasanya kan Bapak Ibu kalau habis hasil labnya dapat langsung konsul ke dokter. Sekarang bisa baca sendiri. Luar biasa bukan? Nah, ini harus apresiasi buat Pak Jarot nih. Jadi beliau ini selalu berbagi hal-hal yang sangat penting buat kita semua. Saya mau menambahkan sedikit aja Pak yang mengenai tadi EFGR itu yang EGFR yang untuk masalah ginjal itu memang salah satu indikasi untuk melihat bagaimana fungsi ginjal itu dalam menyaring limbah-limbah dari darah. Nah, jadi itu memang sangat penting juga, karena kalau di bawah 15 itu sudah masuk ke harus hemodialisa, ya, harus masuk ke cuci darah. Kalau sudah di bawah atau sama dengan 15, jadi pastikan kondisinya itu harus di atas 20 atau 30, bahkan kalau bisa 90 itu, ya, EGFR-nya. Tadi ada yang nanya juga mengenai sistatin. Nah, sistatin itu memang akan lebih akurat lagi karena itu seperti ELFG. Kalau Bapak Ibu ceknya di Prodia, itu akan munculnya ELFG ya. Kalau mungkin di tempat lain namanya EGFR, tapi ELFG itu lebih akurat lagi karena itu seperti sistatin. Nah, itu seperti mengeceknya lebih lengkap lagi, lebih detail lagi mengenai fungsi bagaimana ginjal itu bisa menyaring limbah-limbah darah. Kan karena memang kan kalau cuci darah tuh itu tujuannya untuk menyaring, menggantikan fungsi ginjal untuk menyaring darah. Jadi pastikan itu kondisinya kalau bisa di atas 90% ya. Jadi itu aja catatannya, tambahan sedikit buat ada yang bertanya tadi. Lalu kalau yang tadi tambahannya sudah dijawab oleh Pak Jarod untuk yang nah, cara menaikkan EGFR. Jadi ada yang menanyakan mengenai fungsi ginjal ya, artinya dari 35 menjadi 60. Nah, ini kalau udah 35 harus hati-hati, Pak. Karena kalau mendekati 20 atau 15 ini nanti harus cuci darah ya. Tapi kalau 35 ini masih bisa naik kok. Masih bisa naik asal Bapak berubah pola hidup, ikuti olah nafas, ya, olahraga rutin juga, jalan kaki aja, Pak. Lalu hindari rokok pastinya. Kendalikan stres, jangan lupa. Ya, itu sangat penting karena berhubungan dengan saraf simpatik maupun parasimpatiknya ya. Kemudian juga gula darah harus dikontrol, tensi perhatikan ya. Dan yang penting sebenarnya yang tadi Pak Jarod sampaikan beberapa nutrisi, saya lebih rekomen Bapak atau Ibu lebih konsen bagaimana supaya sel-sel kita ini sehat ya. Karena sel yang sehat itu bisa menyembuhkan apapun penyakit. Jadi yang menyembuhkan penyakit bukan obat, jelas. Kedua, bukan makanan, tapi makanan yang berhubungan dengan sel. Nah, itu dia maksudnya. Jadi, sel kita sendiri yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit apapun. Bagaimana supaya sel sehat? Yaitu harus cukup nutrisi dan oksigen tentunya.
Tadi waktu terakhir Pak Jarod ada sampaikan mengenai Fit Solution yang ada dalam background saya di belakang saya ini. Ini memang produk terbaru kita dari Switzerland ya, di mana ini khusus mengkhususkan untuk makanan sel ya, terutama juga untuk stem sel kita makanannya maupun sel-sel kita semuanya itu yang 70 triliun satu membutuhkan makanan ataupun nutrisi dan oksigen yang cukup dan juga mineral yang cukup. Jadi dengan sel yang sehat akan bisa membantu mengatasi berbagai masalah. Dan yang penting adalah penyerapannya harus cepat dan optimal, Bu. Bapak Ibu. Jadi yang paling penting kalau produk bagus itu harus cepat diserapnya. Jadi Pak Jarod bilang dalam waktu hanya 5 sampai 15 menit saja sudah bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan sel tubuh kita. Itu dia kecanggihan produk dari Swiss. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, ini kolagen tadi sudah. eh, Ya, mengenai soal untuk diabetes besok nanti mungkin dijawab lagi Pak ya. Tadi saya sudah japri juga untuk jawabannya. Kalau HB dan eritrosit rendah, nah itu kemarin sudah dibahas sama Pak Jarot tuh. Ya, di minggu lalu ya Pak Jarot ya tentang sel darah merah ya Pak. Ya, oke, Nah, tapi boleh. Jadi ini silakan. ini sesi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Sesi yang pertama kemarin kita bahas tuh kalau HB-nya rendah, trombosit, eritrosit, tapi nggak apa-apa kalau kemarin nggak ikut, tapi saya jawab singkat aja ya. Kalau HB-nya rendah, eritrosit rendah, itu prinsipnya zat besi sama vitamin B. Ya, B-nya khususnya B6, B12. Nah, maka pilihannya bagi yang pencernaannya masih bagus, itu sebenarnya kita bisa dengan super green food dan bekatul. Ya, ini contohnya untuk istri saya, pencernaannya bagus. Kurang zat besi, kurang zat besi, kurang vitamin B, hemoglobin rendah, itu ciri-cirinya nggak tahan dingin. Nggak tahan dingin ya. Kedinginan melulu dah gitu. Dah. Ke Eropa udah deh bawanya bajunya tebelnya minta ampun udah berlapis-lapis deh. Tidur pun udah kaos kaki, kaos ini, kaos itu, udah jaket itu udah berlapis-lapis ya. Nah, itu berarti hemoglobinnya rendah. Maka butuhnya apa? Zat besi dan vitamin B6, B12. Maka bisa SGF dan bekatul. Tapi bagi yang sudah lansia, maka saya rekomendasi banget sih Fitsol. Ya, ini akan cepat sekali. Dalam hitungan ya mestinya loh ya, 1 bulan itu udah masalahnya udah beres. Ya, jadi dengan Fitsol. Kalau yang masih bisa pencernaannya bagus, super green food, bekatul. Bahkan kalau di kampung itu ya bekatul, dedek, ya bekatul, lalu juga menaikkan hemoglobin itu jambu merah, jus beet, itu udah kalau bicara real food. Tapi kalau bicara suplemen ya ini ya. Oke. Saya jawab pertanyaan tadi mengenai ada anak yang kekurangan oke, bukan ini hanya apa anak untuk busung lapar. Busung lapar itu kurang nutrisi. Jadi kalau kurang nutrisi itu ya seperti tadi saya ulangi lagi ya bisa juga untuk super green food, bekatul, lalu tambahkan juga vitamin C-nya yang booster deh, yang lengkap. Jadi kalau 3 ini plus sebenarnya kalau untuk anak-anak ya, yang ini kan berupa makanan ya. Jadi jangan tuh banyak banget pak jadinya gitu. Ini kan makanan. Jadi nasi itu udah kehilangan nutrisinya karena bekatulnya dibuang, kita ambil lagi di bekatulnya. Lalu anak-anak kebanyakan susah makan sayur. Nah ini makan pagi 5 sore 5 udah dari sisi sayur tercukupi. Lalu tapi untuk vitaminnya vitamin C. Nah tambahkan kalau untuk anak-anak ya, itu omega 3 untuk otaknya. Ya, omega 3. Nah kalau susunya jangan susu binatang. Kita ada juga di apotek PAS, kalau kita bicara apotek PAS ya, kita ada susu kedelai. Ya, bagi yang ada bergat, nanti akan ada protein vegan dari Swiss ya. Tapi yang susu kedelai pun itu udah hebat banget ya untuk anak-anak udah cukup. Untuk yang diabetes jujur jangan. Kenapa? Itu rasanya manis. Manisnya ketinggian untuk orang yang diabetes susu kedelai yang dari kita. Tapi untuk anak-anak cukup. Ya, anak-anak juga butuh butuh karbohidrat. Nah, nanti susu kedelainya boleh buat anak-anak ya. Buat yang lansia nanti akan ada uh, protein vegan buat orang kanker pun itu boleh. Nah, boleh kalau satu pertanyaan soal vaksin, saya sih setuju vaksin ya. Saya tidak menentang vaksin. Jadi vaksin apapun bagi saya bagus. Ya kalau toh misalnya COVID kemarin ya 1 2 orang dari 1 dari 1 juta orang karena memang dia ada sistem imun lemah terkena dampak. Tapi pada dasarnya vaksin itu untuk memperbaiki sistem imun dengan cara disuntik dulu vaksin cacar. Ya dia dikasih cacar dulu supaya tubuhnya keluar antibodi terhadap cacar. Sehingga nanti pas kena cacar beneran tubuh udah punya memori.
kayak begini senjatanya ini gitu. Maka orang kalau udah divaksin cacar tidak akan kena cacar. Sama juga yang hepatitis segala macam. Ya, yang penting ikutin prosedurnya, jaraknya. Ya, memang akan ada satu dua orang yang memang karena faktor tertentu, makanya sekarang itu dokter-dokter pun sudah makin hati-hati untuk memberikan vaksin. Mereka akan dites dulu, tes ini, tes itu, akan diwawancarai sejarah keturunan, ada alergi apa, alergi ini, gitu ya. Tapi pada dasarnya vaksin itu bagus, ya. Oke, mungkin Pak Jos ada yang mau dijawab dari pertanyaan dipilih? Ya, itu ada tambahan yang untuk Laju endap pertanyaan darah itu mungkin Pak? ya, laju darah itu ada penanda untuk adanya inflamasi atau ada infeksi ya. Biasanya itu ada menunjukkan kalau tinggi itu artinya ada inflamasi atau ada satu infeksi di dalam organ tubuh ataupun di dalam bagian tubuh kita. Jadi harus kita perbanyak ataupun antiinflamasi tentunya, antioksidan kita harus tingkatkan ya kan untuk membantu meredam inflamasinya maupun dari sitokinnya. Seperti itu. Itu laju endap darah penanda inflamasi atau infeksi, Bu. Ibu Imelda Purba ini yang bertanya. Seperti itu, Bu. Oke. Itu ada yang pertanyaan, tapi saya tanya lagi juga, klorid tinggi maksudnya apa? Itu tes yang di bagian Ya, apa ya? Itu betul. tes yang di mana tuh ya? Hari ini tadi kita nggak bahas klorid, mungkin Pak Just tahu? Banyak klorida itu macam-macam ya, ada natrium klorida, kalsium klorida. Jadi harus diperjelas klorid yang mana, Pak. Betul. Ya, Ditanyakan dulu. tapi hari ini kita nggak tadi tesnya nggak di situ ya. Mungkin kalau QRM Iya, di betul. bagian mineral ada. Oke, saya jawab dulu yang lain. Ya, Romil untuk sarapan, ya, romil itu bisa untuk dua kali sebenarnya ya. Makan ditambah pagi, boleh. makan malam. Jadi ditambah buah segar boleh ya. Romil itu kalau orang apalagi tujuannya apa ya? Kalau tujuannya untuk detox, maka romil itu bisanya dua kali. Makan pagi, minum romil, makan malam, makan romil untuk detox. Tujuannya mau kurus, maka romil bisa sebagai pengganti sarapan. Jadi sarapan hanya romil dan SGF misalnya gitu ya. Jadi yang mau kurusnya lebih banyak lagi bisa pengganti makan pagi dan makan malam. Jadi makan pagi makan malam hanya romil dan SGF. Itu nutrisinya dijamin cukup gitu ya. Ya sekarang kalau mau ada tambahan dengan fitsol pagi dan malam ya pengganti itu nutrisinya cukup. Tapi selama ini kita misalnya makan pagi makan malam hanya romil sorry gambarnya ya, Romil dan SGF untuk yang orang mau kurus pengganti makan pagi aja boleh, pengganti makan malam aja boleh. Tapi bagi yang tidak dalam rangka mau kurus ya, sudah kurus tapi mau detox. Nah, tentu bisa ditambahkan lagi telur misalnya 5 biji tapi kuningnya satu, yang empat putihnya aja. Ya, tambah telur, tambah ubi ungu, pisang kepok, semuanya dikukus ya, jangan digoreng. Boleh ditambah itu lagi masih boleh. Jadi kalau dalam rangka detox maka masih bisa ditambah. Dalam rangka mau kurus, nah kalau kalau ini hanya paginya cuma ini tok gitu atau malamnya hanya ini tok ya akan lebih cepat kurus. Tapi untuk ditambahkan buah boleh, kayak orang minum kefir kecut, kerokan buah boleh. Makan romil tambah tambah sayur, tambah buah, tambah telur rebus 3 biji, 5 biji, 6 biji pun nggak masalah gitu ya karena protein kan nggak bikin gemuk ya. Tapi jangan ditambah gorengan, itu dia ya. Nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, goreng-gorengan jangan. Oke. Nah, tadi yang bicara laju endap darah ya, itu juga berarti masalah dengan darah itu Vitsol keren banget ya. Kalau enggak ya misalnya pilihannya tuh antara SGF dengan B kompleks karena sekali lagi vitamin B6, B12 sama besi, maka vitamin B itu ada di bekatul ya. Bekatul sama dengan B kompleks tapi lebih alam. Bekatul dan SGF atau Vitsol. Itu kalau sudah minum Vitsol maka eh, namanya Romil, SGF, eh, ini udah nggak usah. Ini akan tergantikan dengan Vitsol. Tapi Niwana masih dibutuhkan karena Niwana itu terutama untuk orang yang ada kanker, ya radang radang liver, tadi yang SGOT-nya terlalu tinggi dan diduga ada radang, ada infeksi, maka itu Vitsol pagi CN dan CE ya, lalu malamnya atau sore mineral. Nah, sebelum tidur bahkan tambah lagi bangun tidur juga boleh itu Niwana ya. Oke, saya tarik lagi pertanyaan yang lain. Itu tadi yang menanyakan klorida tinggi itu Bu Lili ya. Jawabannya ini untuk renal profil. Renal profil artinya hubungan dengan ginjal ya Bu. Jadi
yang berhubungan dengan bagaimana Florida itu bisa mengontrol di masalah tensi berhubungan dengan hipertensi biasanya itu. Karena memang ginjal kan bisa berhubungan dengan hipertensi, timbal baliknya itu. Jadi memang kalau kita mau kontrol, memang harus diperbaiki sel-sel ginjalnya, Bu. Jadi yang balik lagi kepada perbaikan sel organ kita. Karena organ kita kan terbentuknya dari sel. Jadi yang harus diperbaiki itu paling kecilnya itu, yaitu si selnya itu sendiri, yaitu dengan sel nutrition dan sel energi yang tadi Pak Jarod bilang adanya di Fitsol itu. Jadi itu akan memperbaiki si kloridanya sehingga kloridnya bisa membantu mengontrol tensi darah, begitu. Oh, Ataupun ini tensi, klorid. klorid yang berhubungan dengan renal dengan si ginjal. Ya, Oke, ini klorid, klorid dari urin ya, berarti kebanyakan ya, klorin. Klorid itu betul. Cl, Cl itu misalnya kebanyakan garam. Garam itu kan NaCl, ya, Hmm. itu garam itu berarti kebanyakan itu mesti dikurangin garamnya itu. Ya, kalau ketinggian itu kan H, ya, kloridnya 109 dan kodenya sebelah kirinya ada kode H. H itu tinggi kan, nah, kurangin garam tuh. Itu karena klorid itu dari garam ya. Biasanya kebanyakan orang jarang itu klorid itu dari apa makanan yang lain itu enggak ya. Stop makan garamnya. Garam itu kan NaCl nanti menjadi natrium plus 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 Cl-nya. Nah itu Cl-nya kebanyakan sisa yang mau diambil tubuh. Misalnya ngambil ionik mineralnya, klorinnya dibuang. Berarti kebanyakan makan garam ya. Oke, kurangin makan garamnya. Terus saya baca lagi BAB susah, Fitsol boleh diminum segala umur, boleh ya. Eh, Fitsol boleh untuk ibu hamil juga boleh ya Pak Jos ya. Iya, Pak. Jadi Ya. sebenarnya kalau menurut formulatornya Profesor Wang, Profesor Willy Wang nggak ada masalah, siapapun boleh minum untuk anak-anak di atas 2 tahun. Tetapi kalau untuk ibu hamil juga termasuk, hanya di POM Indonesia, kalau kita lihat di kalendernya, POM Indonesia itu menyatakan bahwa sebaiknya konsul ke dokter dulu gitu. Jadi itu memang standarnya POM Indonesia. Tapi kalau menurut formulatornya aman, karena ini memang isinya adalah enzim, kemudian nutrisi-nutrisi yang penting justru dibutuhkan untuk seorang ibu yang sedang hamil. Begitu, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau BAB susah pakai apa? Oke, BAB susah itu satu, biasanya kurang serat. Kalau kurang serat, ya itu ya kalau makan pisang, ya kalau suplemen SGF itu kalau kurang serat. Tapi juga ada bisa orang malah kebanyakan serat. Makanya orang makan pisang itu ada yang sembuh BAB-nya, malah ada yang tambah keras. Nah, berarti kurang enzim makan pepaya. Jadi kalau misalnya orang minum SGF, beberapa orang sembuh, beberapa orang loh Pak kok jadi keras gitu ya. Nah, bicara enzim maka Romil. Jadi sebenarnya susah BAB itu bisa sebabnya apa gitu ya, kurang serat. Minum SGF sembuh. Oh ternyata nggak kurang, tambah keras Pak. Oke, minumnya enzim itu bisa klasik enzim atau yang dari Romil ini lengkap ya, ada serat serat uh, serat dari sayuran ya dan ada enzimnya dari raw-nya, dari mentahnya. Lancar deh BAB gitu ya. Tapi masih ada masalah lagi misalnya dengan ini sama ini loh, dengan Romil kok masih nggak lancar juga, kebanyakan udah beres ya. Kalau belum, nah itu walaupun di sini ada probiotiknya, masih kurang banyak. Oh, udah minum probiotik apa itu? Yakult, yogurt, jus pro, kefir, itu adalah bentuk-bentuk probiotik. Walaupun di sini ada probiotiknya. Maka kalau kurangnya tidak banyak-banyak banget, sering yang susah BAB itu dengan Romil. Ya, nanti kalau misalnya semuanya itu masih nggak manjur gitu ya, tapi kebanyakan udah beres sih gitu ya. Itu adalah masalah gerakan usus, namanya peristatik usus besar. Nah itu justru harus diistirahatkan dengan intermittent fasting. Tapi biasanya dengan kombinasi antara enzim dan probiotik. Enzim dan probiotik ada di dalam Romil. Tapi bisa juga dengan makan salad banyak-banyak, ya salad dan kefir jus pro itu kan probiotik dan salad. Atau di sini yang paling gampang tinggal dicampur. Ya. Saya ini direct message. Halo Pak, saya jarang minum air putih. Jadi keseharian saya kopi, fresh juice, kadang teh. Waduh, kalau bicara aman buat ginjal ya bagi saya nggak aman ya. Jadi kalau misalnya teh hitam, teh hijau oke. Teh hitam dan kopi itu dua-duanya bersifat diuretis. Apa itu diuretis? Memicu tubuh buang air. Jadi kalau satu hari minum harus 8 gelas air, ya, jus di dalamnya, kuah sayur di dalamnya. Jadi 8 gelas itu kayak 2 liter.
2 liter itu jus dihitung, kuah sayur dihitung. Tapi begitu minum 1 gelas kopi, itu harus digantikan nambah lagi 2 gelas air putih. Karena kita bicara kopi, itu malah bikin orang tuh kencing. Jadi namanya efek diuretis, efek buang air. Ya nanti kalau dites, kalau belum dites silakan dites ya. Mudah-mudahan ginjalnya masih bagus. Tapi kalau misalnya ginjalnya terus hasilnya jelek, saya tidak kaget gitu ya. Kalau kebanyakan minum kopi dan teh hitam itu bersifat diuretis ya. Untuk menaikkan trombosit, oke, sebenarnya itu sesi sebelumnya, tapi sekali lagi trombosit itu butuh zat besi dan vitamin B, ya. Yang murah meriah ya SGF dan Bekatul. Mau yang lebih cepat ya Fitsol, ya. SGF Bekatul cukup hebat hebat ya menaikkan trombosit, eritrosit, hemoglobin, pokoknya sel darah, yaitu di sesi sebelumnya. Oke, terus teh kopi jusnya saya minum tanpa gula. Oke. Tanpa gulanya udah bener, tapi kopi tetap diuretis. Ya, kopi itu asal gini ya, sehari maksimum 2 gelas masih oke. Saya juga minum kopi sehari 2 gelas ya. Jusnya, sebenarnya jus itu gulanya jadi tinggi. Kalau buah itu lebih bagus bukan di jus, tapi dikunyah. Ya, dikunyah. Oke. Pak Jas ada yang mau dijawab dari pertanyaan? Ada yang bertanya juga mengenai Pak gagal ginjal, darah tinggi umur 30 ya. Nah, cukup prihatin juga ya sudah gagal ginjal. Dan fungsi ginjalnya di bawah 20 lagi. Ya, kalau sudah tadi saya sudah bilang, kalau sudah di bawah 20 fungsi ginjal ataupun PFGR-nya itu berisiko disarankan cuci darah ya, karena sudah tidak bisa membuang limbah-limbah dari darahnya. Jadi bisa keracunan begitu. Jadi ini memang harus diperbaiki. Minumannya juga sudah dibatasi betul. Jadi pertama ganti air minumnya Bu dengan air minum yang nggak ada mineralnya, yang sangat rendah mineral ataupun tidak ada mineral air destilasi ya. Amidis tuh boleh ya untuk orang yang sudah punya problem ginjal atau lagi yang sudah sampai di bawah 30 gitu ya, itu sudah harus mineralnya harus sedikit sekali karena memberatkan kerja ginjal. Kemudian itu juga harus dibantu ini suplemen apa. Jadi itu harus cek lagi dengan ureumnya, kemudian kreatinnya berapa harus dilihat dulu. Baru kita nanti bisa tentukan suplementasinya. Nah, kalau untuk kondisi di bawah 20 ini harus lebih hati-hati lagi. Kalau masih di atas 30, 40, 50 masih lebih oke gitu. Ya, begitu. Jadi belum bisa dijawab semua, harus diperjelas data-data lainnya seperti ureum, kreatinin, lainnya harus didata dulu ureumnya juga. Ya, terima kasih. Itu Pak. Oke, ya. Saya ada kanker dan saya sering minum obat nyeri. Apakah minum obat ini menaikkan SGOT, SGPT? Iya. Tentu kalau obat kankernya, misalnya ada diberikan dokter, obat kankernya itu kemo oral, yaitu diminum. Tapi nyeri itu sebenarnya nyeri itu radang. Ketika radang dilawan dengan obat hanya menghilangkan gejalanya. Jadi obat nyerinya jangan. Ya, obat nyeri bisa diganti dengan antioksidan, misalnya Niwana dan juga dengan olah nafas itu menaikkan antioksidan yang diproduksi oleh tubuh ya. Jadi obat nyerinya yang bisa dikurangin, obat-obat lain jangan ya, jalankan aja terus. Oke, terus kalau minum Fitsol apakah masih perlu Niwana dan SGF? SGF-nya bisa nggak usah, tapi Niwananya tetap ya. Cara menurunkan rasio albumin, kreatinin, urin sewaktu ke batas normal. Oke, tadi sebenarnya waktu di kesimpulan dari saya tuh ya, jadi kalau misalnya masalah ginjal ini ya, yang namanya albumin, kreatinin, urin dalam urin itu adalah perbanyak minum air putih. Kedua, protein yang sudah long process food udah stop. Bahkan tahu pun boleh dikurangi, tapi tempe oke. Jadi long process food itu yang namanya sosis, bakso, nugget, pempek, otak-otak, bakso, mau bakso ikan. Ini sehat kok bakso ikan, udah pokoknya namanya ikan tuh makan yang masih ada kepalanya, masih ada ekornya, itu namanya real food. Berhenti yang makan yang namanya dead food, gitu ya. Dead food itu makanan mati. Nah udah, nanti pelan-pelan pasti membaik. Ya, kalau enggak nanti ya itu akan tinggi terus ya karena makan protein rusak ya. Tubuh kita butuh protein. Nah, kalau proteinnya bagus, ya sebenarnya nggak akan menjadi itu semuanya. Tapi yang bikin membuat jelek itu protein rusak. Maka nanti kalau misalnya yang punya masalahnya itu nggak beres-beres gitu ya, itu bisa masih belum, tapi BPOM-nya belum keluar ya.
itu Ya, benar. protein dari Fitsol tuh vegan, itu aman banget. Tapi kalau misalnya yang tidak sampai parah, dengan pola makan aja banyak sudah membaik. Saya juga dulu kreatinin tinggi dan proteinuria saya juga tinggi. Lalu saya berhenti makan yang long processed food yang namanya sosis. Dulu kan saya diabetes, saya pikir saya berhenti makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, tapi daging dibanyakin gitu ya, diet keto, tapi ketonya salah gitu ya, makan sosis, makan bakso. Wadah, goncengnya berbusa, kreatinin tinggi, proteinuria tinggi, sekarang normal gitu ya. Kenapa? Saya makannya protein dari putih telur ya. Sehari saya makan 5 telur direbus ya. Kuningnya tak makan 2, tak makan 1. Ya lebih banyak 2 sih gitu. Yang lain putihnya aja. Nah, normal lagi gitu. Jadi itu dengan pola makan bisa. Kecuali udah ginjalnya bermasalah ya. Bu Sunarti hasil kreatininnya 1,46. Nah, tadi kan dijelasin ya, kalau di atas 1,17 itu berarti tinggi. Begitu tinggi, yang tadi sama ya. Nah, kurangin protein yang sudah nggak bagus. Porsi proteinnya dikurangi, terutama protein rusaknya ya. Jadi maksimum 1,17 ya. Bicara kreatinin maksimum 1,17. Rentang normalnya 0,67 sampai 1,17. Itu kan 1,46 berarti kreatinin tinggi ya. Nanti kalau kalau bisa disimak ulang rekamannya waktu dijelaskan mengenai kreatinin tinggi ya. Terus apa ada hubungannya gatal-gatal dengan ginjal? Oke, ketika ginjal itu kan buang racun. Maka ketika ginjal dan liver ya, berdua. Jadi detox itu sebenarnya kerjanya tiga malah ya, liver, ginjal, dan getah bening atau limpatik. Nah, ketika fungsi detoxnya bermasalah oleh ketiga hal ini, yang mana misalnya ginjal atau liver, maka racun nggak keluar dari tubuh. Racun nggak keluar tubuh, maka hasilnya jadi gatal-gatal. Jadi racun ada dalam tubuh. Bahkan bahkan yang keluar pun cukup tinggi, tapi masih ada sisanya. Nah, kalau yang dalam tuh yang keluar itu hasil dari hasil urin kan ketahuan ya. Apalagi besok nanti kita akan sesi yang keempat ya, kita akan bahas mengenai kandungan-kandungan di dalam urin gitu ya. Ada protein, ada bakteri, ada jamur, ada kristal, kristalnya jenisnya macam-macam gitu ya. Waduh, itu masalah di ginjal ya. Racun di mana-mana. Nah, jadi tapi gatal-gatal itu juga bisa kemungkinan lain ya. Misalnya bakteri. Nah, kalau bicara bakteri, murah meriah, bikin aja ekoenzim ya atau minta sama penggiat. Rumahnya dekat Bintaro, ke rumah saya tak kasih gratis gitu ya. Banyak orang gatal-gatal karena adanya bakteri di kulit, udah kasih ekoenzim sembuh gitu ya. Kenapa? Karena emang bakteri mati oleh enzim juga ya. Makanya ada odol enzim gitu ya. Itu odolnya nggak pakai sabun itu. Itu enzim. Enzim itu bunuh bakteri. Jadi kalau gatalnya karena bakteri, udah pakai ekoenzim, di habis mandi dibilas dengan ekoenzim, dicarikan 1.000 kali, dah jangan dibilas lagi, langsung anduan gitu ya. Atau yang gatal itu disemprotin, itu kalau karena bakteri. Tapi kalau karena racun dalam tubuh, ya detok ya. Jadi gatalnya kenapa? Gatal juga karena bisa juga loh ya, gatal karena gulanya tinggi, gatal-gatal melulu juga gitu ya. Karena ya gula dalam darah yang tinggi membuat juga detoknya jadi susah. Kalau minum teh hijau mual, tukar apa? Minum air putih aja udah, ya paling aman dan sehat. Kalau hasil lab bakteria positif, tunggu nanti. Sesi yang keempat kita akan bahas mengenai bakteri ya di bagian urin itu ya. Jadi besok kita masih bahas mengenai pankreas ya dan lemak besok malam. Nah, yang urin itu nanti habis pulang dari liburan ya. Jadi nanti masalah bakteri kita masih sesi keempat supaya kita fokus ya. Kalau orang diabetes apa boleh makan nasi jagung tapi ada makan nasi jagung malah diare? Kalau saya loh ya namanya diabetes, saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, nggak makan singkong, ubi ungu pun seminggu belum tentu 1 kali, 1 kali pun hanya 1 biji, baik nasi jagung, nasi tiwul, nasi apa, saya mah stop semuanya. Saya karbonya hanya dari sayur-sayuran aja, ya. Itu pun karbonya kan cukup ya dari karbohidrat apa buah itu pun buah yang tidak manis ya itu kalau bicara diabetes ya. Tapi ini diabetes nanti dibahas besok ya. Besok kita bahas pankreas diabetes akan lebih banyak ya. Kalau IF konsumsi boleh di jendela puasa. Kalau menurut saya sih ya namanya puasa yang boleh antioksidan kayak Niwana ya. Lebih baik itu ya udah pas buka puasa itu sebelum buka puasa setengah jam di muka lah gitu ya. Jadi kan IF itu kan bukan puasa agama ya. Jadi misalnya gini, Anda biasa buka puasanya IF itu jam 12. Nah, Anda setengah 12
atau jam 11 pun udah minum Fitsol gitu ya, mendekati bukanya. Kalau agama kan misalnya 2 menit aja batal nih dosa gitu. Nah kalau IF itu makanan beratnya itu nanti kan misalnya jam 12, Anda jam 11 aja minum Fitsol, itu udah itu energinya kan kalorinya rendah. Tapi kalau Anda misalnya ragu-ragu gitu ya, tapi sebenarnya IF itu adalah intermittent fasting, itu puasa kesehatan. Sehingga misalnya jam 12-nya itu jamnya makan siang atau buka puasa, Anda boleh 1 jam di muka misalnya Fitsol, atau 1 jam di muka itu super green food, ya itu boleh. 1 jam di muka Niwana itu boleh, ya karena nutrisinya rendah, ya itu tidak membatalkan IF dari sisi kesehatan. Tapi kalau Anda puasa agama, nah itu ya jangan, ya. Oke, terus Itu ada yang tanya Pak, IBS ya Bu Susi, ada itu yang autoimun IBS itu, masalah usus itu. ya mungkin Ya nanti itu, sekalian pas dibahas di mengenai ya bakteri aja. bakteri ya sekalian, soalnya ada Jadi bakteri patogen. urin itu akan bahas mengenai bakteri, jamur, Ya ya. betul. Oke, Kalau terus untuk menaikkan ELFG sih itu aja cara yang tadi Bu. Diperbaiki fungsi ataupun sel-sel ginjalnya, diberikan antioksidan ya, kemudian nutrisi sel yang tadi disampaikan. So, ya oke, saya cari yang belum dijawab. Sepertinya sudah semuanya, ya. Kalau sudah itu semua, ada Pak, ya. kalau protein urea tinggi minum SGF. Nah, Satu aja nih yang ada yang surat cinta, ya. Surat cinta mengenai permohonan. Oke, nanti di Bapak Japri saya aja, ya. Selebihnya, oke. Berarti yang mengenai itu Pak, protein urea tinggi apakah masih bisa minum SGF? Memang. oh, yang proteinurianya tinggi ya. Jadi Nah, jadi super green food itu kan sumber asam amino, sumber protein. Tapi dia protein baik Bapak Ibu ya. Jadi orang yang proteinurianya tinggi, Anda masih boleh minum super green food yang oke. mengandung asam amino dari rumput laut, kangkang hijau, kangkang biru. Ya, Anda masih boleh makan daun katuk, daun kelor yang juga mengandung asam amino, itu protein, tapi protein bagus. Ya, bahkan Anda masih boleh makan telur putih telur, tapi misalnya jumlahnya dikurangin ya. Kalau jangan 5 kayak saya gitu ya. 1 telur, 2 telur pun masih boleh. Tapi Anda jangan makan yang namanya daging merah, jangan makan jeroan, jangan makan kepiting, undang cumi, yang proteinnya tercampur dengan kolesterol. Anda jangan makan sosis, jangan makan bakso, jangan makan rendang, tahu dikurangi, tapi tempe boleh. Jadi ketika proteinurianya tinggi, ya termasuk juga kreatinin tinggi, yang pasti itu dead food istilahnya itu yang dikurangi. Anda tetap butuh protein. Orang diabetes pun kan juga tetap butuh gula loh ya. Orang kanker juga butuh gula loh ya. Jangan sampai ada yang baca romil atau, wih ada gulanya gitu loh. Anda makan apel juga ada gulanya. Anda makan jeruk juga ada gulanya. Itu romil 1 saset sama jeruk setengah jeruk aja gulanya lebih banyak setengah jeruk gitu ya. Jadi ya, ketika Anda makan jeruk, ada makan apel, ada gulanya, tapi di situ ada antioksidannya, di situ ada seratnya dalam satu paket. Makanya di Korea aja rumah sakit kanker milik Profesor Huang itu ya Romil itu menjadi menunya orang kanker. Jadi orang kanker juga butuh karbohidrat, orang sakit ginjal juga butuh protein, tapi protein yang sehat, protein yang baik, protein yang sudah rusak jangan dimakan, long processed food jangan dimakan, orang kanker gula pasir jangan dimakan, nggak boleh tuh orang kanker gula pasir. Tapi kalau misalnya makan apel ada gulanya, nanti nggak makan apel, makan pisang nggak ada gulanya, nggak jadi makan pisang, stroberi ada gulanya, nggak jadi makan. Ya, padahal itu adalah gula yang memang tubuh juga butuhkan. Tapi nggak boleh keberlebihan gulanya. Jadi gula buah bercampur dengan antioksidan itu yang dibutuhkan. Tanpa karbohidrat nanti nggak ada energinya, nggak ada energinya, selnya suhunya turun, kankernya berkembang biak. Jadi orang kanker butuh butuh gula untuk dibakar supaya sel tubuhnya 36,5. Kalau sampai kekurangan, ya selnya sendiri juga akan menjadi sel kanker gitu. Jadi yang nggak boleh itu berlebihan. Jadi semuanya ketika berlebihan tidak boleh. Sama juga termasuk orang yang ada masalah ginjal, tapi mulai dibatasi, mineralnya dibatasi, proteinnya dibatasin seperti itu ya. ya. Trombosit simak sesi sebelumnya ya. Ini Pak trombositnya tinggi. Oke, sesi sebelumnya kita bahas hasil tes darah merah, darah putih. Ini sesi yang kedua, saya udah nggak bahas lagi trombosit, eritrosit, hemoglobin itu di sesi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ini rekamannya ini tak post di grup. Nah,
saya akan waktu ngepost itu saya akan cantumkan sesi sebelumnya linknya ini gitu ya. Jadi supaya eh, bisa dibaca ya. Pak Jarot ini tadi Pak Jarot menanyakan mengenai Profesor Yukiniwa ya. Nah ini saya Ya, kebetulan punya punya foto-fotonya dengan Profesor Yukiniwa silakan dan Pak. Profesor Huang di Romil ini Pak. Saya tadi ketemu gambarnya. Coba saya bagikan sebentar. Yang ini Pak. Nah ini Profesor Huang untuk Romil. Sudah kelihatan Pak gambarnya? Iya, udah. Nah ini yang rambutnya putih ini Profesor Huang. Ini umurnya 80 tahun dan sebelahnya Profesor Hong. Ini adalah yang asistennya. Ya, jadi Profesor Hong ini yang formulatornya Romil ya, yang sebelah kiri kita. Ya, ini dia. Lalu yang Yukiniwa sebentar saya kasih lihat dulu. Nah, ini Profesor Yukiniwa. Yang tengah ini, Profesor Dr. Yukiniwa saat ini usianya 90. Ini waktu itu saya di Osaka sekitar 10-15 tahun lalu saya bertemu beliau ya di usia sekitar 75-an. Saat ini di 90 tahun ya usianya beliau. Ini sedang pegang niwananya. Ini waktu itu langsung kita ketemu di Jepang. Seperti itu Pak Jarot. Ini jadi bagi kalau yang minum niwana siapa sih formulatornya? Ini dia beliau. Ya kalau Profesor untuk Romil beliau ini Profesor Wang yang punya rumah sakit kanker juga di Korea. Seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir ya, penutup ya. Saya baru makan romil pertama kali air hangat atau air biasa. Air biasa ya, jangan air hangat, jangan air panas, nanti enzimnya rusak. Itu mahalnya rohnya. Oke, sebagai penutup saya tak berjawab lagi, walaupun sudah saya tulis tadi ya di chat, sudah tak tulis. Tanya untuk yang gatel makan Vitayang yang mana? Oke, kalau gatelnya karena racun dalam tubuh maka detok. Detok itu dengan Vitayang Romil untuk detok supaya racunnya kebuang sehingga gatel karena racun itu hilang. Gatel karena bakteri, maka nggak usah minum apa-apa, ya. Cari ekoenzim, minta sama penggiat akan dikasih gratis karena itu ekoenzim nggak dijual. Ya kalau mau beli bisa juga Tokopedia. Encerkan 1000 kali, waslap ke kulit yang gatel atau semprot itu kalau gatel karena bakteri. Gatel karena gulanya tinggi, oke berarti atasi diabetesnya dengan diet low karbo atau di KK apotek PHS ada Milkrom untuk suplemen diabetes. Oh, saya gatel karena kulitnya kering nih ternyata. Oke, minum kolagen. Kalau dikatakan namanya Vitayang SOP. Itu kalau kulit kering biasanya kurang kolagen dan kurang vitamin C. Nah, vitamin C dan kolagen digabung jadi satu. Kalau di kita namanya SOP. Sehingga masalah kulit bukan hanya gatel ya, merah-merah, kulitnya kering, kulitnya mengelupas. Masalah kulit ini SOP, kolagen dengan vitamin C digabung jadi satu. Nah, lalu saya ini kulit gatal karena yang mana? Ya kalau mau ketemu saya, lihat di WA Group ada jadwal QRMA, hanya 150.000 akan membantu paling tidak mendeteksi beberapa hal yang bisa terdeteksi. Ya, walaupun bakteri nggak terdeteksi, tapi kalau sudah terdeteksi satu, dua, tiga penyebab kan udah lumayan ya. Jadi kayak misalnya orang darahnya kan orang pembuluh darahnya kaku gitu ya. Wah, kedeteksi nih kurang kolagen di pembuluh darah. Udah minumin kolagen juga pembuluh darahnya lentur. Kalau misalnya pembuluhnya tidak lentur, tapi nggak kedeteksi kalau kurang kolagen di pembuluh darah, artinya kedeteksi bahwa pembuluh darahnya tidak kurang kolagen, terdeteksi. Tapi pembuluh darahnya kaku, terdeteksi juga pembuluh darah kaku, lalu terdeteksi tidak kurang kolagen di sistem sirkulasi, berarti pasti kurang nitrik oxide gitu. Jadi bisa pasti karena tidak lentur cuma dua itu gitu kan. Bahkan bisa ada satu lagi misalnya yang akan kedeteksi juga ada hambatan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah dan hambatan itu bukan karena kolesterol karena plak kolesterolnya nol bagus bersih tapi ada hambatan berarti hambatannya adalah dari skor kalsium tinggal kalau mau ke rumah sakit tes skor kalsium saya duga nih tinggi gitu ya biasanya kalau mereka ke rumah sakit WA saya bener Pak dugaan Bapak skor kalsium tinggi ya udah terus gimana dokter suruh pasang jantung saya bilang gimana kalau saya ajari nggak usah pasang jantung supaya skor kalsiumnya turun gitu ya bisa dan begitu ketahuan pastinya kita bisa ajarkan kita belajar metabolisme tubuh bagaimana kotoran di pembuluh darah itu bisa bersih cuma kalau dengan dites tuh lebih tahu oh ini ya kotorannya plak kolesterol oh ini ya kamu nggak ada plak kolesterol tapi ada penyempitan berarti apa ini diduga skor kalsium
Diduga skor kalsium itu akan lebih pasti lagi. Kalau saya lihat di tempat yang lain ada pengapuran. Kenapa? Skor kalsium itu pengapuran di pembuluh darah gitu ya. Sama juga yang bertanya soal gatal ini. Begitu gatal-gatal, diduga ini. Nah, beberapa dugaan akan muncul, bisa ketahuan kalau dari saya bisa baca dari hasil QRMA. Hasil lab, waduh, Anda butuh jenis tes apa aja tuh yang sampai bisa ketahuan vitamin, mineral, asam amino, kurang kolagen. Kayaknya belum ada dah hasil lab yang seperti itu. Yang bisa nanti yang baru lagi adalah tes yang pakai AI. Ya, tapi scanningnya 30 menit. Itu sampai ketahuan tuh. Kalau kulitnya gatal, gatalnya bakterinya ini, virusnya ini. Sampai nama virusnya pun muncul. Gitu ya. Tapi itu satu orang scanning 30 menit. Ya. Dan harga alatnya masih 175 juta. Saya tunggu murah dulu deh. Barang digital biasanya makin lama makin murah. Ya. Tapi paling tidak, sebagai penutupnya sekarang ini ya Bapak Ibu gunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu ya. Dan kita akan paling tidak yang saya bikin serial membaca hasil lab ini untuk teman-teman yang tinggalnya di kota-kota yang tidak terjadwal oleh saya maupun Pak Jos untuk kunjungan tes QRMA, maka teslah lab ke Prodia kemana gitu ya, ambil paket ya lengkap. Memang tadi ada yang lebih lengkap lagi punya saya aja yang EFR-nya nggak ada ya, laju endap darahnya juga nggak muncul gitu ya. Jadi paling nggak yang itu ya saya ngambil yang kalau nggak salah 800 ribuan kira-kira gitu. Tapi udah lumayan lah ya, itu pun butuh 4 sesi untuk jelasinya. Nah, dari situ paling nggak kita untuk suplementasinya itu ada dasarnya. Dan juga untuk kita menjaga kesehatan itu kan kalau Pak Jos paling senang saya kalimatnya itu kesehatan jangan dirasakan tapi diperiksa. Dengan diperiksa. Oh, jangan pakai perasaan, Pak, pakai pemeriksaan. Iya, jangan pakai perasaan, pakai pemeriksaan gitu ya, dengan diperiksa supaya nggak ada yang tiba-tiba ya tiba-tiba serangan jantung gitu ya, yang nggak pernah ngetes gitu ya, padahal nggak ada yang tiba-tiba. Tiba-tiba masuk rumah sakit udah langsung malah ditahan gitu ya, masuk ICU gitu ya, ternyata radang prostat, radang pankreas, pankreasnya bengkak, 1 bulan lewat gitu. Padahal ketika ada radang ketahuan, ada masalah kayak hari ini ya paling nggak hari ini kan kita bicara liver dan ginjal. Wah, ada ininya tinggi, diduga ada radang. Diduga itu kadang kalau dites pas ketemu dan tes QRMA kan kita lihat radang tempat lain ya. Radang itu sering kan nggak sendirian. Begitu radang di pembuluh darah ada plak kolesterol. Oh, ternyata ada radang juga di vagina. Radang, wah itu makin yakin benar-benar ada masalah radang nih. Sehingga radangnya begini banyak. Kita sarankan kasihnya beberapa jenis antioksidan untuk masing-masing. Radang di bibir jadi dari sariawan, dosis vitamin C cukup. Tapi begitu radang di vagina, radang ovarium, radang di ginjal, radang di liver, menurut saya jangan main-main ini organ vital semuanya nih. Begitu radangnya di liver, di ginjal seperti hari ini, saatnya niwana. Ya, itu niwana keren banget ya, bisa dikombinasi dengan vitamin B, antioksidan juga, vitamin C, antioksidan juga. Tapi begitu di organ vital dan hasilnya sampai membuat radang akibat dari radang atau infeksi itu SGPT, SGOT, lalu masalah livernya, masalah ginjal yang lain pun juga apa hasil labnya ngaco gitu ya, udah tingginya banget banget, ya Anda sudah mulai butuh antioksidan super gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak usah gitu kan. Saya radang prostat saya udah beres nih, yang dari 7,5, 7,1 udah sekarang udah sekitar 4,0 sekian gitu ya kalau dari skala di URMA ya, makanya hasil labnya yang di ginjal dan liver hari ini bagus. Nah, besok kita lihat yang pankreas akan tunjukkan juga. Saya hasil pankreasnya juga sudah bagus, tapi gulanya masih tinggi. Ya, tapi hasil pankreasnya sudah bagus. Oke, begitu teman-teman. Sampai jumpa lagi pada besok malam ya. Kita akan ada lagi jam 7 untuk sesi ketiga pembacaan hasil lab. Ya, kita besok akan ada lagi untuk masuk di aspek untuk besok adalah lemak ya, lemak dan pankreas. Jadi besok sesi yang ketiga itu akan bahas mengenai lemak dan pankreas ya. Lemak itu kita akan bahas berarti kolesterol, LDL, HDL, trigliserid. Lalu kalau bicara pankreas ya gula darah sewaktu, HbA1c, bahkan kita akan lanjutkan di pankreas itu diperluas bukan hanya gula darah tapi juga nanti mengenai glukagon ya, mengenai insulin ya, di dalam aspek itu untuk besok. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi Selamat besok. malam semua.
Makasih Ya, Pak Jos. semoga bermanfaat. Thank you Pak Semuanya. Jarot. Yuk, mari Semua semuanya. teman-teman.